Oke, welcome to Weekly Midnight Radio episode 10. Selamat datang di Weekly Midnight Radio episode 10. Sebentar. Wah, sudah lama. Selamat datang di Weekly Midnight Radio episode 10. Hari ini hari Sabtu 29 Juli 2023. Sekali lagi selamat datang. It's been a while. Sudah lama dan sudah ditunda kira-kira... Itu apa? Itu game? Ya, sudah lama. Sudah 2 minggu tidak ada Weekly Midnight Radio karena beberapa dan lain hal. Jadi baru bisa menyambung lagi di hari ini. Selamat malam dan selamat datang. Hari ini hari Sabtu 29 Juli 2023. Kita baru saja mendengarkan satu lagu Girls' Generation, Mr. sebagai lagu pembuka kita pada malam hari ini. Kemudian pada malam hari ini ada 2 agenda. Pertama akan Pertama akan recap game-game yang telah dimainkan kira-kira 3 minggu ke belakang. Karena dari tanggal 10 sampai tanggal sekarang belum sempat menyampaikan recap game-game yang telah dimainkan kira-kira 3 minggu ini. Kemudian nanti agenda kedua akan bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Hyperscon. Selamat datang. Ada Bicep yang sudah setting di awal. Saya belum tahu itu Firanan dan Hunger apa. Mungkin abis ini aku coba cek di Google. Tapi ya, sepertinya itu saja yang ingin disampaikan di awal. Selamat datang sekali lagi. It's been a while. Agak kagok karena udah lama sekali. Anyway, ya seperti biasa. Bagi para pendengar dan para penonton yang baru bergabung di sesi reguler radio ini, Weekly Midnight Radio. Jadi satu episode itu akan terdiri dari opening, kemudian sesi recap game yang tadi, lalu nanti bincang-bincang dengan bintang tamu kita, Hyperscon. Lalu ada sesi mendengar lagu di antara masing-masingnya. Jadi saya selaku host dan nanti bintang tamunya bisa break sebentar. Seperti biasa, bagi para pendengar dan para penonton sekalian, kalau misalnya ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya. Bisa gunakan channel poinnya seharga 189 channel poin saja. Tinggal ditulis judul lagu dan nama penyanyinya, nanti akan langsung masuk otomatis ke Spotify. Kemudian Anda juga nanti bisa bertanya ke bintang tamu kita dengan menggunakan 99 channel point saja. Rasanya itu saja yang ingin disampaikan. Kemudian semenjak minggu episode ke-9 dengan bintang tamu kita Soy Coffee Latte sebelumnya, bahasa yang digunakan pada stream ini diubah dari English dan Indonesia menjadi mostly Indonesia. Jadi keseluruhan segmennya akan menggunakan bahasa Indonesia Raya. Bagi para pendengar dan para penonton yang mungkin tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, silakan meminta translasi jika dibutuhkan. Sepertinya itu saja yang ingin disampaikan. Tanpa menunggu panjang-panjang lagi, biar saya juga bisa mengecek di Google apa yang dimaksud dengan judul game yang disebutkan oleh Bicep di kolom chat room ini. Kita akan mendengarkan 2 lagu setelah ini. Sebelum saya masuk ke segmen pertama, lagu pertama itu dari B2B, Thriller. Ini rilisan 9 tahun lalu, kira-kira 2014-15. Lalu ada Choose Your Fighter. Ini lagu dari Avamax, OST dari Barbie, film Barbie. Sepertinya itu saja. Bahasa Korea tidak ada. Saya bisa menggunakan bahasa Korea tapi tidak terlalu lancar atau mahir. Tapi ya, sepertinya itu saja yang ingin disampaikan di pembukaan ini. Sekali lagi, selamat datang, selamat mendengarkan sesi radio kali ini. Semoga tidak ada kendala apa-apa. Selamat mendengarkan beberapa lagu setelah ini. Bahasa Jawa juga tidak ada, karena saya tidak bisa bahasa Jawa. Oke. Selamat mendengarkan 2 lagu setelah ini.
그녀를 위해 뛰어들어 컴컴한 숲속 왠지 모르는 숨소리 그들이 힐힐거려 잠든 사이도 괜찮지만 그녀와 눈 뜨면 맞을래 아침 햇살 너만의 기사는 돈키호테가 되어도 상관없으면 구해줄게 차가운 공기가 내 심장을 멈춰 하지만 보름 때 뜨니 밤이
Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode 10. You are currently listening to Weekly Midnight Radio episode 10. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 10. So I forgot to do something, so I just do something with the filter to my microphone. And I hope this is actually sounded pretty good right now. Anyway, iya, kita baru saja mendengarkan kedua lagu. Tadi ada Thriller dari B2B, kemudian ada Choose Your Fighter dari Avamax. Dua lagu sebelum masuk ke segmen 1. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen 1 di mana saya akan menyampaikan recap games-games yang telah saya mainkan selama 3 minggu belakang ini. Kayaknya perlu disampaikan juga, mungkin baru yang mendengarkan, dan jika mungkin tidak bisa mendengarkan dengan suara, stream ini dilengkapi dengan closed caption, jadi ada captionnya, ada sisi. Kalau misalnya tidak bisa mendengarkan tapi masih ingin menonton, jadi bisa menghidupkan sisinya, ada di sudut kanan bawah di player Twitch Anda masing-masing. Pun via HP juga bisa dilihat captionnya dan bisa diatur sesuai dengan HP masing-masing atau device masing-masing. Nanti dengan segmen 2, 3, dan 4 pun ketika bincang-bincang dengan bintang tamu pun Anda juga bisa mendengarkan siaran ini tanpa harus mendengarkan suara jika Anda tidak bisa mendengarkan suara dari siaran ini. Oke, baik. Tanpa panjang-panjang lebar lagi, saya akan masuk ke segmen pertama, yaitu recap games yang telah saya mainkan selama 3 minggu belakangan ini. Sebentar. Oke, baik. Sebentar, karena ini nanti bakal ada video, nanti musiknya akan saya hentikan sementara. Anyway, ini adalah recap games-games yang telah saya mainkan selama 3 minggu belakang, yaitu dari tanggal 10 hingga 29 Juli 2023. Ini disampaikan pada Weekly Midnight Radio episode 10, Sabtu 29 Juli 2023. Bentar. Oke, saya lanjutkan dulu. Secara singkat, pada 3 minggu ini saya memainkan 83 judul. Sebenarnya ada 84 sesi, cuma hanya ada 83 judul yang berbeda karena ada satu judul yang dimainkan dengan judul yang sama dalam 3 minggu ini. Satu merupakan demo, kemudian pada minggu ini saya mendapatkan versi fullnya. Jadi tidak bisa dikatakan dua judul yang berbeda, sehingga totalnya hanya ada 83 judul yang saya mainkan pada 3 minggu ini. Ada banyak, jadi saya percepat saja. Ada Language Guesser, ada Love Too Easily, ada Murder Game Over, Streaming Death, lalu ada Lil Gator Game, Shinonome, Iron Evil, kemudian ada Piskirazi, Cards and Guns, Crime O'Clock, Disney Dreamlight Valley, kemudian ada Sugar Tanks, Search and Rescue, lalu ada Whispers in the West, kemudian ada Championship, Golf Club Wasteland, ini kayaknya ganti judul ke Golf Club Nostalgia, kemudian ada Backpack Hero, ada Alterium Shift, lalu ada Corporation, The Prologue, lalu ada Flamekeeper, Endzone A World Apart, lalu ada Quartet, Lysara Summit Kingdom, We Are Eva, Fort Valen, Falklands, An Everyday Story, kemudian ada Lost Abroad Cafe, lalu ada Morok, Penny Larceny Gig Economy Supervillain, lalu ada 30XX, kemudian ada Big Bad Bobby, Ink Inside, Elven City Simulator, Abandonware, The Horror Collection, kemudian ada Cardboard Kings, Card Simulator Game, lalu ada Sharpunk Verminfall, ini DLC-nya yang Red Pack, lalu ada Kauda Kangaroo, ini juga DLC yang Well, lalu ada Library, kemudian ada Recall, Empty Wishes, lalu ada Akura, kemudian ada Thronefall, lalu Steel Racer,
Reverie, Sweetness Edition, Itorah, A Juggler's Tale, The Dreamer Must Die, Fry into the Void, Minute of Islands. Lalu ada Hank, Drowning on Dry Land, Starfaders, Doggy Don't Care, Stone Shard. Lalu ada Meaningless. Ini bacanya agak susah. Kalau tidak salah bacanya Zazi, Knights of the Cross, Project Aurora, Interrogation, You Will Be Deceived. Lalu ada Encodia, Thoughts of the Bio. Kemudian ada My Friendly Neighborhood. Lalu ada Project Spring Break, Brutalistic. Kemudian ada Larry, Wet Dreams Don't Dry, Leisure Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry, ini yang keluaran 2018. Kemudian ada Lost and Found, Go. Kemudian ada Keepsake County, Touch Scarf, Pumpkin Panic, Vivid Loop. Lalu ada Stand Alone, Unif Undercast. Lalu ada Gravity Castle, Boti, Byteland Overclock. Lalu ada My Little Universe. Dan ini di hari terakhir yaitu ada Latte Stand Tycoon. Plus ada Turmoil, Redline, Beyond Inseparable, Let's Revolution. Lalu ada Soul Dog, TD, kemudian ada Yet Another Zombie Survivors, AB Tapes, Deadly Days, Murder Game Over, Streaming Death, I'll Kill Her, kemudian ada Surmount. Banyak sekali. Terima kasih telah mendengarkan seluruh judul yang telah saya mainkan selama 3 minggu ini. Oke, karena setelah ini ada 23 game yang akan saya perkenalkan secara singkat, yang kayaknya notable, dan mungkin ada yang tertarik di masa depan mau mungkin beli game-game yang saya rekomendasikan. Saya hentikan dulu musiknya sebentar. Oke. Pertama ada Recall Empty Wishes. Ini game horror dari Cina. Seperti biasa, tipikal game dari Cina itu 2D, kemudian banyak puzzle-nya. Tapi sayang kontrolnya agak belibet sebenarnya. Lalu agak depresif karena menceritakan kisah seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga ia harus menghidupi kedua anaknya hingga besar. Kira-kira seperti itu, makanya agak depresif konsepnya. Tapi cukup bagus meskipun kontrolnya agak belibet. Kemudian saya lanjutkan ke game kedua. Game kedua ada FMV dari Korea. Ini judulnya Love Too Easily, Kwamol Ipgenshi. Ini masih prototype dan sekarang mereka sedang ada di Kickstarter. Untuk ceritanya agak meh sebenarnya, tidak terlalu oke. Mungkin karena masih demo dan terlalu singkat mungkin untuk dijudge. Kalau tidak salah cuma ada 20-an menit. Tapi aktor dan aktris serta directing FMV ini cukup bagus. Jadi kalau Anda sedang mencari game yang bisa dimainkan untuk chilling dan pingin nonton sinetron seperti interaktif, film interaktif, boleh coba game FMV ini karena masih demo dan masih gratis juga. Untuk minigame di game ini ada 2 dan cukup bagus. Minigame pertama kurang bagus, tapi minigame keduanya cukup bagus. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada game Touch Starve. Ini game visual novel dan ini kental dengan unsur gay karena pemainnya cuma 1 sendirian. Kemudian lawan mainnya ada 4 kalau tidak salah laki-laki dan ini 1 sepertinya perempuan, tapi saya tidak yakin karena ini tidak ada dadanya, jadi saya bingung, meragukan sekali. Tapi ini konsepnya fantasi, agak horor juga. Tapi storyline-nya mudah dipahami. Saya memainkan demonya kira-kira 107 menit dan it was enjoyable. Sangat menyenangkan sesungguhnya. Kemudian saya masuk ke game selanjutnya. Ada Redline, ini horor lagi dari Cina. Konsepnya menghubungkan dua entity. Satu di dunia abad sekarang, di kisaran 2000-an sekarang. Kemudian satu lagi di angka 2007-an. Sebentar. Oh ya, betul, tidak jalan. Ya, konsepnya masih puzzle dan dibikin dengan RPG Maker. Ini horor. Saya di sini agak terkejut karena melihat bentuk bayinya yang mengejutkan di sini. Apalagi mainnya kalau tidak salah ini 4:30 malam.
Jadi agak-agak ya mengejutkan sedikit untuk saya yang biasanya cukup nyaman dengan game-game horor. Cukup bagus. Sayang kategorinya belum ada di IGDB dan saya tidak mengerti kenapa. Kemudian game selanjutnya, kalau Anda sedang mencari game-game find hidden objects, ini bagus. Judulnya Crime O'Clock. Konsepnya mencari hidden objects dan tidak ada warna, benar-benar black and white. Karena mungkin konsepnya itu across the timeline, jadi Anda akan menjelajahi waktu dari masa lalu ke masa modern, ke masa lalu lagi, lalu bisa menggunakan berbagai alat untuk merubah hal-hal dan takdir di dunia lampau maupun di dunia sekarang. Mungkin karena itu warnanya black and white, tapi cukup bagus, meskipun kadang-kadang narasinya agak membingungkan untuk dipahami oleh bahasa Inggrisnya mungkin yang kurang mumpuni. Bagi saya sendiri ini cukup memusingkan sebenarnya, tapi cukup bagus sesungguhnya. Kalau tidak salah juga masih ada demonya di Steam. Jadi kalau misalnya belum yakin untuk membeli, boleh dicoba dulu demonya di Steam. Kemudian ada game Find Hidden Object lagi, tapi ini dari Thailand. Saya sudah memainkan game ini 2 kali sebenarnya di awal tahun 2023. Sebelumnya saya memainkan game ini, tapi kontennya jauh berbeda dengan ini. Tidak tahu apakah konten yang lama itu masih akan dipertahankan oleh developernya atau tidak. Dan ini ada demo baru. Ada dua area yang bisa dicari-cari hidden objectnya di mana saja, disembunyikan oleh developernya. Kemudian game ini dari Thailand, bisa dilihat. Masalahnya nggak ada itu loh, nggak ada clue kalau misalnya hint ini loh barang, nggak ada. Bisa dilihat warna-warninya. Sesungguhnya ketika memainkan game ini saya merasa sangat senang karena ini digambar dengan tangan sepertinya. Saya punya cinta ke game-game yang digambar dengan tangan. Hand-drawn graphic have a soft spot for me. Kemudian warna-warninya juga cerah sekali. Mungkin karena itu merasa senang. Terus semuanya juga imut-imut sekali. Jadi ya semuanya hit the spot basically. Sangat menunggu sebutannya hingga game ini akan rilis nantinya. Kemudian saya memainkan game RPG Maker lainnya, judulnya Murder is Game Over, Streaming Death. Ini saya selesaikan tadi malam di stream full 2 jam 40 menit kalau tidak salah. Capek. Karena memainkan game ini basically benar-benar menguras otak. Karena harus mengumpulkan segala barang bukti yang ada agar dapat menentukan siapa kira-kira pembunuh dari korban di game ini. Bagus, storyline-nya mudah dipahami. Meskipun mungkin bahasa Inggris Anda kurang mumpuni, menurut saya bahasa Inggrisnya tidak susah. Dan bagi Anda yang mungkin suka detektif-detektifan, bagus game ini. Kemudian saya lanjutkan. Ada game platformer, judulnya Lil Gator Game. Ini gamenya 3D platformer kayak begini. Sebenarnya ini mengingatkan kepada masa kanak-kanak, karena gamenya sebenarnya sangat-sangat sederhana, tapi nagih. Ini saya ingat ketika saya main game ini, lagi main, kemudian tiba-tiba di-raid oleh Om Hype, kemudian OBS saya berhenti, koneksi internet saya berhenti, jadi terpotong VOD-nya. Tapi sejujurnya memainkan game ini, meskipun cuma 1 jam, pada saat itu tapi sangat menyenangkan. Karena di sini bisa dikatakan tidak ada opsi untuk mati di game ini. Jadi meskipun Anda jatuh dari tebing setinggi apapun, Anda tidak akan mati. Begitu enaknya. Kemudian karena konsepnya kembali ke kanak-kanak, jadi memang benar-benar bermain dan merusak segala barang-barang yang telah disediakan sendiri. Makanya tadi saya seperti ini. Karena sebenarnya konsepnya di sini si buaya ini ingin membawa kakaknya yang sibuk kuliah, sibuk dengan pekerjaannya untuk menikmati kehidupan
sebentar saja untuk bermain dengan adiknya di area ini, di mana dia dan teman-temannya telah menyediakan banyak arena seperti ini. Ini dari kardus. Jadi buaya kecil ini dengan teman-temannya telah menyiapkan segala kardus di seantero area di perbukitan ini. Kemudian setelah disiapkan area segala kardus untuk dihancurkan, sayang kakaknya tidak bisa menyempatkan waktu untuk adiknya. Agak sedih. Tapi ya namanya juga kembali ke kanak-kanak. Mau dibilang apa? Kemudian ada game platformer lagi. Ini kayaknya 3D juga. Judulnya Flamekeeper. Saya memainkan game ini di difficulty normal dan difficulty easy. Dan itu susah sejujurnya. Susah. Karena jika Anda mati, Anda harus kembali ke awal. Sangat-sangat awal. Jadi satu level itu ada 3 tahapan basically. Ada area 1, area 2, area 3. Dan jika Anda mati di area 2, Anda harus kembali ke awal sekali, ke perkampungan. Jika Anda mati di area 1, Anda juga harus kembali ke area awal. Jadi makanya agak susah. Konsepnya sederhana. Anda hanya harus menjaga api ini untuk tetap hidup sesuai judulnya, Flamekeeper. Tapi tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada banyak musuh-musuh yang juga harus Anda basmi sembari Anda mengeksplorasi dan mencari api ke sana dan ke sini. Kemudian selanjutnya ada game platformer lagi. Ini judulnya An Everyday Story. Ini kayaknya 2.5D platformer karena ini tidak 3D sepertinya. Atau mungkin 3D, saya tidak mengerti bedanya apa. Ini masih ada puzzle. Di game ini Anda akan memainkan 3 karakter yang berbeda. Satu origami yang berbentuk kelelawar seperti ini. Kemudian Anda akan memainkan karakter seperti polisi yang di London untuk melompat dari sana kemari. Kemudian nanti Anda juga akan memainkan karakter berupa mainan kapal-kapalan untuk mengarungi area yang basah. Itu saja sepertinya. Puzzle. Dan ini di-develop oleh indie game developer juga, kalau tidak salah, dan saya lupa. Kalau tidak salah dari belahan Eropa. Agak depresif karena di sini memasukkan unsur dan elemen depresif karena ibunya kalau tidak salah ditinggal mati oleh seseorang dari keluarga. Makanya ada elemen depresif. Tapi oke, menurut saya. Kemudian ada game yang saya mainkan tadi malam. Fresh sekali. Ini judulnya Abbey Tapes. Kalau Anda ingin menjadi DJ, ya simpelnya kalau Anda ingin menjadi DJ dan Anda suka menggabung-gabungkan musik, ingin mencoba mixtape, boleh coba game ini. Gamenya juga hand-drawn grafik, kentara sekali. Ini basically kayak digambar pakai pensil, gitu kan ya. Kemudian ini masih puzzle, karena Anda akan menyelesaikan puzzle kesana kemari. Dan sederhana, tidak butuh banyak pemikiran sepertinya. Hanya butuh logika saja untuk menyelesaikannya. Tapi ya, kembali lagi. Poin yang paling pentingnya ya kembali lagi ke yang tadi. Mixtape. Ini contohnya yang saya kerjakan di sudut kiri ini. Saya menggabungkan beberapa suara-suara untuk menjadi mixtape. Kira-kira begitu. Saya lanjutkan. Kemudian ada game platformer lagi, judulnya Boti, Byte Land Overclock. Game ini sebenarnya konsepnya memanfaatkan segala istilah yang ada di komputer-komputeran. Segala istilah yang ada di dunia IT, seperti byte, zip, kemudian bukan boti itu yang saya maksud, tapi benar-benar boti ke robot sepertinya, makanya dinamakan dengan boti. Dan juga ada Byteland, makanya arahnya ke byte dan komputer-komputer IT-an. Sejujurnya saya sudah mainkan game ini 2 kali. Beberapa bulan yang lalu saya mainkan game ini, tapi sangat-sangat berat sekali. Saya tidak mengerti kenapa berat sekali. Namun kali ini diberi kesempatan untuk mainkan game ini lagi via playtest di G-Round dan cukup enjoyable. Astaga. Iya, tapi ini mudah dan simple.
Tapi sayang, sebenarnya arahan dan objektif di game ini masih kurang jelas. Agak menunggu juga kira-kira di masa depan akan diimprove seperti apa game ini. Kemudian saya lanjutkan. Selanjutnya ada game 2D platformer. Ini judulnya Ink Inside. Di sini Anda akan memainkan karakter ini. Karakter ini memainkan itu loh, yang lempar bola. Lupa apa judulnya ya, lempar bola yang didorong, dilempar ke lawan main. Saya lupa apa ya istilahnya. Saya lupa istilah olahraga yang ini apa, tapi ya ini basically lempar bola untuk mengalahkan lawan-lawan. Saya lupa apa ya judulnya, tapi ya begitu, cukup asik. Tapi ya dodgeball. Thank you bang. Iya, game ini cukup menarik sejujurnya, meskipun agak susah, tapi menurut saya cukup menarik. Agak menunggu kira-kira di masa depan seperti apa. Kalau tidak salah demonya ada 90-an atau 100 menit dan cukup menyenangkan meskipun agak susah. Kemudian saya lanjutkan, ada Golf Club Wasteland. Ini game puzzle berbasis main golf dan konsep waktunya distopia. Awal-awal konsepnya ini kayaknya simple, tapi seiring waktu susah untuk dimainkan karena semakin waktu puzzle-nya akan semakin complicated, dan saya cuma memainkan sampai level 18 kalau tidak salah di stream. Kalau tidak salah. Distopia karena basically kita kembali ke bumi hanya untuk memainkan golf saja. Karena bumi tidak bisa ditempati lagi, makanya karakternya menggunakan baju astronot seperti ini dan menggunakan helm untuk menjaga dari atmosfer bumi yang tidak bisa ditempati lagi. Kemudian saya lanjutkan, ada game Cardboard Kings, Card Shop Simulator. Ini sebenarnya saya sudah nyobain demonya kira-kira 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Sudah lama sekali. Konsepnya simple, jualan kartu. Kayaknya bosen mungkin bagi beberapa penonton atau para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini. Tapi sebenarnya tidak. Karena konsepnya cuma jualan kartu doang. Sejujurnya addicting sekali. Saya awalnya cuma berencana main 5 hari di game ini, tapi seiring waktu nambah lagi. Hingga akhirnya saya kalau tidak salah mainkan game ini 10 hari di sesi itu. Kalau tidak salah 10 hari itu 90-an menit dan menyenangkan. Nanti di masa depan akan saya lanjutkan lagi main game ini. Kemudian ada game manajemen. Ini judulnya Laisara Summit Kingdom. Ini game manajemen kota. Jadi konsepnya di perbukitan, di gunung seperti ini, di Himalaya mungkin sepertinya ya. Simple, tapi sayang tidak banyak kali modifikasi yang bisa dikerjakan di game ini. Tapi basically hanya untuk manajemen dan susun menyusun. Untuk Anda yang suka susun menyusun kota dan mungkin sedang mencari game-game yang ada elemen India atau Asia Selatan ya, boleh coba game ini. Demonya kalau tidak salah cuma ada 1 jam. Nanti demo akan selesai ketika Anda berhasil meruntuhkan gunung es yang ada di Laisara. Kemudian nanti penduduk Anda akan mati, lalu demo Anda akan berakhir. Kira-kira seperti itu saja konsepnya. Simple tapi seru sejujurnya. Mungkin karena saya cukup suka game-game manajemen dan cantik juga. Jadi saya suka basically. Kemudian ada game manajemen lain, tapi ini lebih ke tower defense. Judulnya Thronefall. Di Thronefall ini konsepnya tower defense, tapi Anda bisa maju untuk mengalahkan musuh-musuh. Jadi Anda tidak hanya pasif meletakkan tower defense di area-area tertentu, tapi Anda juga bisa maju untuk mengalahkan musuh kemanapun yang Anda mau. Tapi juga Anda bisa mati, namun untuk mati tidak sesusah itu untuk hidup kembali di game ini. Dan kecil-kecil seperti ini. Tapi seru, addicting. Saya akan mainkan game ini lagi minggu depan sepertinya, karena baru dapat key untuk main full game ini. Jadi kemungkinan akan dilanjutkan lagi di minggu depan. Di demo ada 2 area dan kemungkinan saya mungkin bisa melanjutkan game ini saja tanpa harus mengulang lagi dari awal. Kemudian ada game manajemen lagi. Ini judulnya My Little Universe.
Di game ini konsepnya ialah manajemen sumber daya. Anda bermain sendirian saja di planet ini. Makanya namanya My Little Universe. Simple sebenarnya. Anda tinggal berkeliling saja, nanti alatnya otomatis akan muncul. Seperti ini. Saya berjalan, kemudian langsung akan muncul kapak. Jadi langsung datang ke pohon atau datang ke batu-batu berkilauan seperti ini, dan Anda akan langsung bisa mendapatkan sumber daya yang diinginkan, basically. Jikapun Anda mati, dan mati pun tidak akan membuat Anda merasa sedih atau kesal. Karena mati akan bisa hidup kembali di game ini, dan tidak akan menghilangkan sumber daya yang telah dikumpulkan. Jadi seru. Cukup mengejutkan sesungguhnya. Saya tidak punya ekspektasi apa-apa ke game ini, tapi surprisingly good. Kemudian nanti kalau sepertinya di masa depan juga bisa dimainkan co-op. Sayang, co-op yang ada di Steam page-nya baru plan local co-op. Jadi saya tidak tahu apakah bisa dimainkan dengan online co-op juga, atau memang hanya bisa dimainkan lokal saja untuk co-op. Saya lanjutkan ke game selanjutnya. Sisa 5 game lagi. Ada Vivid Loop. Ini juga tidak punya ekspektasi apa-apa sesungguhnya. Basically sangat-sangat simple. Anda hanya perlu untuk merubah warna kotak-kotak yang ada ini menjadi warna tertentu seperti ini. Ini kan warnanya abu-abu ya. Menjadi warna hijau seperti ini. Itu saja. Sampai ke target tertentu. Kalau sudah sampai target, selesai. Sesimpel itu saja sebenarnya konsepnya. Sepertinya membosankan, tapi tanpa diduga game ini addicting bagi saya yang kayaknya belum pernah main game serupa sebelumnya. Kita juga bisa memukul dan melawan enemy-enemy yang ada di game ini. Mungkin karena itu gamenya addicting. Ada tantangan dan juga ada yang bisa kita lakukan untuk melawan para musuh-musuh yang ada. Kemudian selanjutnya ada game yang saya mainkan tadi malam. Judulnya Let's Revolution. Ini game basically konsepnya ialah Minesweeper. Yang saya ingat streamer Indonesia yang suka main Minesweeper itu cuma satu, Mike Harom. Tapi saya tidak tahu apakah nonton atau tidak. Ini konsepnya Minesweeper. Kalau Anda main dari tutorial seperti saya, mungkin akan susah untuk memahami game ini. Sejujurnya saya yang memainkan game ini dari tutorial tadi malam itu merasa susah untuk memahami konsep gamenya. Ada banyak sekali hal yang dijelaskan di game ini, tapi saya tidak mengerti apa sebenarnya yang dijelaskan. Tapi setelah memainkan game ini dari level hingga level, bertahap, akhirnya mengerti konsep dan cara main gamenya. Seru, sejujurnya. 10 level tadi malam diselesaikan kira-kira 30-40an menit, tidak terasa. Makanya addicting. Sayang tutorialnya agak susah dipahami. Warna dari game ini juga soft dan lembut dan pastel seperti ini. Jadi saya suka. Sesuai kira-kira dengan segala tema yang ada di channel saya. Mungkin karena itu juga salah satu halnya kenapa saya suka. Sejujurnya pengen main game ini juga di Wholesome Games kira-kira 2 bulan yang lalu. Sayang tidak bisa dimainkan karena demonya ketika diklik langsung tiba-tiba crash. Waktu itu kalau tidak salah ada Mr. Y, ada siapa lagi, saya lupa di stream. Ketika saya klik gamenya tiba-tiba crash, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. OBS saya berhenti, streaming saya pun berhenti. Sayang sekali. Untungnya ketika main game ini tadi malam lancar luncur dan saya suka. Iya betul, ada Mr. Y dan ada siapa saya lupa beberapa orang lagi pada saat itu. Tiba-tiba ketika diklik langsung tiba-tiba berhenti dan ya mau gimana lagi. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada game My Friendly Neighborhood. Saya tidak tahu apakah yang lagi mendengarkan dan menonton siaran ini tahu game ini atau tidak. Tapi saya memainkan game ini tepat kira-kira 1 tahun yang lalu, dan game ini ialah game yang awal-awal sekali saya rekam gameplaynya, dan saya belum streaming di Twitch saat itu, masih merekam gameplay saja tanpa webcam, kemudian diupload ke YouTube. Sesimpel itu saja. Sangat suka demonya, meskipun berat dan waktu itu belum paham.
caranya merubah settingan di game. Jadi cuma main 1080 pixel, putih, nggak bisa diatur apa-apa juga waktu itu. Berat, cuma dapat 10 fps, tapi saya paksakan dan seru. Dan sekarang akhirnya dapat key untuk main game ini full gratis. Alhamdulillah. Hari-hari. Ya, alhamdulillah. Seru. Karena Anda basically hanya melawan para Muppet ini. Kemungkinan akan saya mainkan lagi minggu depan, karena seharusnya saya schedule main game ini minggu depan. Tapi karena di minggu lalu ada waktu yang masih tersisa dan saya masih bisa main, jadi saya memutuskan untuk main game ini basically. Dan saya senang. Lancar, alhamdulillah. Kemudian ada game selanjutnya, ada game Yet Another Zombie Survivor. Ini saya mainkan tadi malam. Ini lagi-lagi game berbasis basically Vampire Survivor-esque seperti ini. Basically satu pemain lawan banyak musuh-musuh lainnya, V versus Horde. 3D sepertinya, lancar alhamdulillah di laptop kentang saya. Tapi sepertinya dari sudut dan saya tidak mengerti ini menjelaskannya apa posisinya. Kayaknya ada beberapa streamer Indonesia lainnya yang memainkan game ini. Dan ya, agak mengejutkan karena untuk game 3D tadi malam ini lancar dan tidak terlalu berat di laptop saya. Menarik. Dan saya bisa menyelesaikan mode normal hanya di 3 run saja. So, cukup merekomendasikan game ini. Dan ada game terakhir, yaitu Deadly Days. Tadi malam main game ini dan ada beberapa viewer yang datang. Ada Mr. Y, ada Mas Jiggle, ada Fred Elvis, dan ada juga beberapa viewer lainnya juga menonton lurking di belakang diam-diam. Ini Deadly Days judulnya. V versus Horde juga, tapi beberapa karakter melawan zombie basically. Karena kita harus menyelesaikan dan bertahan untuk mempertahankan diri dan kehidupan dari serangan para zombie. Itu saja sepertinya. Konsepnya roguelike dan kita bisa upgrade barang-barang karena konsepnya cuma looting ke beragam area. Kemudian bisa looting makanan juga dan sumber daya yang ada di kota yang telah ditinggal gara-gara semuanya berubah menjadi zombie seperti ini. Ada Twitch integration juga, jadi Anda bisa interaktif dengan para penonton yang sedang menonton stream Anda di Twitch. Jadi ketika Anda akan memilih area mana yang akan dieksplor selanjutnya, para viewer Anda nanti bisa menentukan area mana yang akan ditentukan, area mana yang akan dimainkan oleh Anda selaku streamer atau pemain game ini. Itu saja. Seru tadi malam sejujurnya. Mungkin ada 5 atau 6 kali jalan di game ini, kira-kira 1 jam. Tidak menyangka akan bisa selancar itu dan seseru itu tadi malam. So ya itu saja. Cuma ada 23 game yang kayaknya cukup menarik untuk direkomendasikan selama 3 minggu ini. Sepertinya itu saja. Selesai rekap game yang telah saya mainkan kira-kira 3 minggu ini. Panjang sekali. Alhamdulillah sudah selesai. Wih, saya lupa ganti ini. I'm sorry, but ya. Thank you for listening. Saya bisa baca chat sebentar kayaknya sebelum kita masuk ke segmen kedua. Dan sebelum kita akan mendengarkan musik. Sebelum kita masuk ke segmen kedua hingga keempat. Sebentar ya. Tutup dulu. Berat sekali laptop saya kentang. Jadi harus berbagi-bagi sumber daya. Mana Spotify-nya? Oke. Tadi ada yang komen apa ya? Sebentar. Saya pindahkan dulu. Ini pindahkan ke bawah. Sebentar. Tadi Mr. Y ini komen boti. Tapi kita membahas hal yang berbeda, Mr. Y. I'm so sorry. Kita bukan bahas boti yang itu, tapi boti yang lain. Mohon dimaklumi. Kemudian ada Joe ini bertanya kepada gestar kita malam hari ini.
Hype is Gone. Nanti akan saya bacakan ketika segmen kedua. Tadi ada juga request dari 7BH 10.000 dan Hype is Gone. Tadi ada request dari 7BH 10.000, If You Could See Me Crying in My Room. Sayang, tadi requestnya ketika saya masuk ke segmen kedua. Kemudian tadi ada request dari Hype is Gone, Shalalala. Ini akan kita mainkan setelah ini. Jadi, bentar ya. Oke. Bentar. Oke. Setelah ini, kita akan break sebentar. Jadi kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Ada If You Could See Me Crying in My Room. Ini request dari 7BH 10.000. If You Could See Me Crying in My Room dari Arash Buwana dan Raisa Anggiani. Kita akan mendengarkan lagu ini terlebih dahulu. Setelah ini, lalu akan disambung dengan Shalalala dari Theo. Kemudian, betul kan ya, ini requestnya tadi? Oh, salah. Sebentar, untung dibaca lagi. Ternyata salah requestnya. Shung. Itu Kiwi. Untung dibaca. Ternyata salah requestnya. Oke. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Ada If You Could See Me Crying in My Room, ini dari Arash Buwana dan Raisa Anggiani, request dari 7BH 10.000 tadi. Kemudian ada Shung oleh Taeyang, Fit Lisa, Blackpink. Kemudian ada Karma dari AJR. Itu saja sepertinya. Setelah ini kita akan lanjut ke segmen kedua hingga keempat, bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini, Hype is Gone. Oke, tanpa panjang-panjang lebar lagi, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Selamat datang, selamat menikmati sesi Weekly Midnight Radio episode ke-10. Selamat malam.
stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang toh dengan kau drama. Siu tak bisa yang kau tak buang. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang toh dengan kau drama. Siu tak bisa yang kau tak buang. Oh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Tak usah kau mau datang cari-cari tahu. Tapi tak usah main ganas. Masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang kos, ada terus oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang toki dengan kau drama. Siu tak bisa yang kau tak buang. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang toki dengan kau drama. Siu tak bisa yang kau tak buang. Bolehkah jangan ganggu dia, dia itu sapu mai tua. Dia bahagia, akan selalu setia sampai di hari tua. Kami tetap akan bersatu, jadi kami sejauh-jauh. Samone jangan begitu, harus sioe macam teramampu. Tepu mama susah setuju saja nih anak mantu. Mas kawin tong suater langsung tong menuju. Kau sehisu daripada masalah, lebih baik jangan ganggu, itu sayang punya. Jangan cari pengganggu, kau tuh cuma benar yang di saat dibutuh kalau keluar rumah. Dan kau stop sudah dengan kau putar kalekan, karena tendo bangun cinta tak ada gampang. Kau kasih pisah tong dua, oh tak bisa. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang toki dengan kau drama. Siu tak bisa yang kau tak buang. Oh aduh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang toki dengan kau drama. Siu tak bisa yang kau tak buang.
Oke, kembali lagi ke Weekly Midnight Radio episode 10. Kita baru mendengarkan ketiga lagu. Tadi ada request dari 7PH10.000, If You Could See Me Crying in My Room dari Arash Buana lalu Raisa Anggiani. Kemudian ada Shung dari Taeyang Lisa, di request dari Hype Is Gone. Kemudian ada Jang Ganggu di request dari Jonathan. Itu saja sepertinya tiga lagu yang baru kita dengarkan. Setelah ini kita akan masuk ke segmen 2, yaitu bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Hype Is Gone. Bintang tamu kita sudah hadir dan saya sudah ready untuk pindah ke scene selanjutnya. Sebentar. Sudah muncul. Ya, alhamdulillah sudah muncul. Bentar saya kunci dulu biar nggak lari-lari. Sebelum saya menyapa Om Hype dengan resmi, bagi para penonton dan para pendengar siaran ini, kalau misalnya tidak bisa mendengarkan siaran ini, kita punya closed caption, jadi bisa menghidupkan captionnya dalam bahasa Indonesia, jadi bisa mendengarkan dan menyimak kira-kira apa yang sedang dibincang-bincangkan selagi siaran ini. Oke, baik, tanpa panjang-panjang lebar lagi, malam Om Hype. Walah, bener perhatikan yang tadi. Bener berarti yang tadi anjir. udah bener. Malam Om. Oke, malam. Suaranya 100. Boleh coba ngomong lagi Om? Tes mic check sound. Somehow kayak kecil tapi aku agak ragu. Aku naik dikit kah? Nggak tahu, tanya teman-teman mungkin di stream gimana. Coba aku taruh di 110 ya Om. Check sound. Oke. Malam Om Hype. Mohon maaf mengganggu waktu malam-malam. Jam 11 kan ya? Iya, jam 11 lewat. Udah makan Om? Sudah. Udah ngopi Om? Tadi sore sih. Ngopi sehari aja. Sekali sehari? Cukup Om? Ya karena anjuran dokter ya. Jadi iya, biasanya kemarin sehari 2 kali. Tapi sekarang nggak bisa banyak-banyak. Oke. Menyesuaikan ya Om ya? Iya, sesuai umur ya. Oke, selamat datang. Jadi bintang tamu kita pada malam hari ini adalah Hype Is Gone, sudah hadir bersama kita. Jadi kira-kira 2 jam ke depan kita akan bincang-bincang bersama Om Hype. Bagi yang punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada bintang tamu kita pada malam hari ini, Hype Is Gone, silahkan gunakan channel poinnya. 99 channel poin saja Anda bisa bertanya. Pertanyaan apa saja asalkan appropriate, basically. Udah siap Om? Siap. Oke. Lanjut ya Om. Nanti sebelum aku tanyakan pertanyaan tadi dari salah satu pendengar kita, Jo_Nathan. Oke, boleh Om? Sebentar sebelum masuk. Jadi untuk bagi para pendengar atau para penonton yang mungkin baru bergabung ke siaran Weekly Midnight Radio ini, satu topik bincang-bincang dengan bintang tamu kita yaitu Hype Is Gone pada malam hari ini. Saya lupa sesuatu Om. I'm so sorry. Apa itu? Sudah lama jadi saya lupa dan kagok. Saya belum undang ke gestar. Mohon maaf Om. Nah itu gimana itu tadi? Tadi padahal udah dibilang tapi saya lupa. Mohon maaf Om. Sudah dikirim invitationnya Om, boleh diterima? Asap. Bentar aku cek dulu ya. Mohon maaf. Seharusnya 2 minggu yang lalu kan Om, tapi karena satu dan banyak hal jadi belum jadi. Kamera off aja ya semuanya. Betul ya Om. No kamera. Kok nggak bisa ya? Tinggal di. Sorry. Sorry. Jadiin putih Om. Set this. Bentar. Oke, udah. Coba ya. Microphone access denied. Coba mati. Bentar.
Cara matiin mic-nya gimana ya? Kok nggak bisa? Ditekan udah, aja udah. tombolnya Om. Oh, iya, oke. Wah, Join ribut back sekali malam ini. stage ya. Oke. Oke, harusnya udah nih. Ini biarin aja kebuka kah? Nice. Iya Om, dibiarin aja. Jadi basically sesimpel itu Om, biar lo Oke. muncul di Twitch interaktif begitu. Oke. Thank you Bang. Oke. Jadi bagi para pendengar dan para penonton yang mungkin baru bergabung ke sesi Weekly Mina Radio, satu segmen bincang topik, bincang-bincang dengan bintang tamu kita akan terdiri dari 3 segmen. Ada pertama sesinya introduction dan sneak peek of guest star. Jadi kita akan bincang-bincang terlebih dahulu. Kita akan mengenal kulitnya saja terlebih dahulu dari bintang tamu kita. Kemudian nanti kita akan bincang-bincang mengenai segala cerita di balik layar dari guest star kita malam hari ini. Kemudian terakhir nanti ada trivia dengan guest star, lalu ada closing. Itu saja sepertinya. Jadi nanti setelah masing-masing segmen ada sesi untuk mendengarkan lagu sebentar, biar saya selaku host pada malam hari ini serta Om Hype selaku bintang tamu kita malam hari ini bisa break sebentar. Itu saja sepertinya. Bagi yang memiliki pertanyaan, silakan gunakan channel poinnya seperti biasa, dan bagi yang ingin request lagu juga silakan gunakan channel poinnya. Silakan manfaatkan channel poin yang Anda miliki. Oke. Kita masuk Om ke pertanyaan pertama dari saya Om. Oke, Introduction and sneak peek of guest star. Boleh mungkin perkenalkan dulu Om, username Twitch-nya apa, kemudian nickname-nya biasanya dipanggil apa, area tinggalnya mungkin kalau mau dikasih tahu juga, lalu umur mungkin kalau misalnya mau kasih gambaran saja mungkin ada yang kepo, lalu kesibukan sehari-hari sekalian Om. Banyak kali ya. Boleh nggak apa-apa. Iya, udah ya? Iya, udah Om. Iya, untuk nama Twitch Hype is gone underscore ya. Hype is gone underscore. Apa tadi Bang? Oh, panggilan Om. Iya, biasanya dipanggil Bang Hype ya, atau Hype is gone, Hype Oji-san itu ada yang manggil Hype Oji, atau biasa dipanggil Om. Dan ya kalau umur IRL sebenarnya aku sudah sering bilang ya, dan banyak yang nggak percaya. Aku tuh 40-an by the way. Oke. Kenapa nggak percaya Om? Iya, kayak orang-orang ada aneh aja gitu. Kayak mikir nggak masa VTuber umurnya gitu. Tapi kan tidak sendirian yang 40-an ya Om. Iya, banyak kok. Cuma mereka kadang-kadang mungkin nggak enak aja buat nge-reveal umur ya. Tapi betul. Aku kayak apa adanya aja sih. Jadi aku literally kepala 4. Sebenarnya tahun ini sih. Kepala 4 dan aku domisilinya sebenarnya di daerah Sulawesi Utara ya. Di lebih tepatnya di Manado. Gitu. Untuk keseharian sih sebenarnya aku seharian aja. Sebenarnya aku basically streaming ya. Kalau dulu sempat ada kesibukan lain. Cuma beberapa bulan terakhir ini aku kayak memang sibuk ngonten aja sih. Gitu. Oke, berarti jam 11 malam sekarang ya Om? Sekarang iya jam 11, hampir setengah 12. Wow, Manado dingin Om? Tergantung juga sih, tergantung juga. Kalau di tempat aku panas sih, tapi ada musimnya ya. Kalau musim-musim sekarang sih ya musim-musim hujan ya, gitu. Kayaknya hampir mengikuti sih untuk musim Indonesia ya. Kan lebih atas ya dibandingkan dengan kami yang di Katulistiwa basically, ya kan ya? Iya ya. Jadi aku kepo aja. Kalau sebenarnya di area aku sih kayak aku tuh tinggalnya di apa ya? Kayak di ketinggian berapa kilo dari pantai gitu ya. Lebih dingin lagi dong? Iya hampir sih. Kayak aku kayak di perbatasan aja sih sebenarnya. Gitu, antara kota yang dingin sama yang suhunya normal gitu.
Jadi kita kadang-kadang dapat dinginnya, kadang-kadang dapat panasnya gitu. Nggak tentu. Oke. Om, tadi aku belum tanya ini. Tapi kan beberapa hari ini Om Hype sering bilang FUP di internetnya. Is this okay? Iya nggak apa-apa. Kalau cuma ngobrol-ngobrol di Discord bisa sih, santai aja. Oke. Lanjut ya Om. Oke, lanjut Bang. Boleh tanya Om, arti dari Hype is gone apa? Kemudian kenapa pakai underscores? Kenapa gone? Kenapa tidak back Om? Iya. Jadi dulu tuh aku tuh doyan banget nge-review game. Apalagi nyobain game dulu sebelum aku streaming di Twitch juga ya. Jadi aku tuh dulu sebenarnya doyan banget nge-review game-game baru yang baru rilis, apalagi game-game apalagi khususnya game-game multiplayer online, MMORPG ya gitu ya. Nah, dan kadang-kadang aku tuh setiap mainin gamenya tuh aku kayak nge-hype banget gitu. Tapi selalu saja ada kayak beberapa hal penting, entah itu mungkin gamenya pay to win, atau gamenya ada bug, atau gamenya ada cacat, ada cheater dan lain-lain gitu. Dan akhirnya kayak aku jadi males main gamenya itu. Jadi itu sebenarnya asal kata dari hype is gone ya. Iya, sebenarnya itu lebih ke kayak game yang aku mainin gitu. I see. Iya, kadang Bang Adli kan ya, kalau Bang Adli kan mungkin sebagai game reviewer ya yang nyobain game demo ya. Kadang-kadang kita kayak, wih ini game menarik nih. Kayak secara ngeliat dari trailer gitu, wah ini gamenya menjanjikan banget gitu ya. Terus kita kayak nge-hype banget sama gamenya. Kita udah nungguin mungkin mereka masih developing dan lain-lain. Mereka kayak gembor-gembor promosi, marketing, iklan dan lain-lain, trailer dan lain-lain dilepas di sosial media dan lain-lain gitu. Dan akhirnya pas kita mainin ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. I see. That's why the hype is gone for that game. Wih. Kayak ya bintang tamu aku baru 5 sih. Tapi sejauh ini yang bener-bener ada penjelasan di balik nama baru Om Hype. Aku tak tahu kereta ke sana arahnya. Nice. Sebenarnya nama ini juga, tapi aku nggak mau spill ini karena ini ada sesuatu yang sebenarnya agak spesial sih. Sebenarnya ini juga nggak cuma ke game sih. Ini ke karakter aku yang ada sekarang ini sebenarnya ada juga sih. Tapi ntar aku kayak di ending lah ntar aku bilangin. Oh, tiba-tiba aku sedih. Kenapa pakai underscore Om? Karena yang nggak underscore itu udah ada yang pakai. Oh really? Iya. So iya, jadi kadang-kadang orang kayak suka mau, kemarin tuh siapa ya, ada yang mau nge-rate, dia nge-rate tapi nggak pakai underscore, malah ke-rate ke channel kosong. Gitu. Oh, aku tak tahu. Iya betul Mas Kun, jawabannya benar-benar filosofis dan aku baru kali ini kayaknya ketemu. Geser aku baru 5 sih, tapi baru kali ini yang benar-benar menjelaskan. Oh, kesana ternyata. Thank you Om. Om, aku mau tanya pertanyaan dari Jonathan dulu. Tadi ada pertanyaan dari Jonathan Om. Kapan on cam Om? Apakah ini jawabannya nanti ketika telah terpenuhi 9999K Om? Iya, sebenarnya kalau buat teman-teman yang udah pernah mampir di channel aku itu, di channel aku tuh ada redeem yang channel poinnya basically mungkin kalau kelihatannya tidak mungkin ya, tapi kalau misalnya kalian emang niat banget, itu sebenarnya iya ada redeem channel poinnya 999999 aka 1 juta kurang 1 ya. Itu kalian bisa redeem facecam dan itu aku akan facecam selama on stream ya, bisa dibilang refresh reveal juga. Walaupun di situ aku bilangnya facecam 144p ya. Jadi kalian bayangin aja 144p kayak gimana besarnya. Dan ya nggak tahu aku harus bilang ini apa enggak ya, tapi kalau aku udah face reveal ya, misalnya kalian udah ngeliat face aku, mungkin aku selanjutnya mungkin aku sebenarnya pengen bilang tapi aku kayak nggak enak ya, kalau kalian ada yang redeem facecam itu ntar bakal facecam selamanya sih aku. Karena kalau misalnya ada yang reveal atau aku face reveal ya gitu ya, kayak ya udah ya kalian udah ngeliat muka aku ya, what's the point aku pakai L2D ya. So
probably Bang Hype is Gone bakal hilang beneran guys. Agak dalam dan ambigu. So basically sebenarnya redeem 999999 itu face reveal itu kayak kill switch buat L2D ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang redeem itu aku bakal face reveal pakai facecam ya, selamanya mungkin aku akan pakai facecam dan seterusnya ya. Dan mungkin akan ada branding juga nanti. Branding. Iya, ini ada yang komen di chat room Om. Kenapa tidak bikin community challenge kayaknya Om? Iya, ada yang bilang begitu ya, ada yang bilang. Tapi enggak. Itu aku bakal keep it personal ya buat yang memang niat banget ya. Yang memang niat banget ini. okay. Aku nggak tahu sampai kapan dan tapi itu bakal ada terus, nggak akan aku hilangin. Dan itu merupakan ya sama seperti yang aku bilang tadi, itu merupakan kill switch buat Hype is Gone gitu ya. Kalau ada yang redeem itu berarti L2D-nya aku hilangin gitu. Oke, kita nggak ketemu yang pink lagi berarti Om? Kenapa? Kita nggak ketemu yang pink lagi berarti rambutnya dong? Iya, maybe. Oke, saya lanjutkan Om. Ini sebenarnya saya udah tahu Om dulu, kayaknya Om pernah cerita dulu. Tapi pingin tanya dan mungkin ada yang kepo juga yang belum tahu mungkin kenapa start streaming di Twitch Om? Kemudian sejak kapan? Oke. Gimana Bang tadi? Maaf putus barusan. Kenapa Om mulai streaming di Twitch Om? Kemudian sejak kapan Om? Aku udah pernah dengar cerita ini dari Om dulu, tapi kayaknya ada yang belum tahu mungkin. Nggak apa-apa nih aku cerita lagi, agak panjang sih ini backstory-nya. Boleh Om. Basically aku sebenarnya streaming itu udah lumayan sih dari sekitar, kalau mau dihitung kayak aku baru belajar streaming gitu ya, kayak baru berani nyoba streaming game dan lain-lain itu sekitar dari tahun 2017. Wih. Dan itu waktu itu aku kayak literally memang pakai laptop kentang ya, like everybody else yang baru start streaming, baru coba belajar, masih pakai laptop kentang lah istilahnya ya. Dan waktu itu aku nyoba cuma di timeline Facebook streaming. Itu kayak aku belajar gitu ya. Dan akhirnya kayak aku memberanikan diri bikin channel di Facebook gitu. Nah, waktu itu ada yang namanya nggak apa-apa nih aku disebut platform sebelah kan ya? Boleh Om. Kan di sini nggak bakal. Jadi dulu kan ada platform Facebook gaming ya, FBGG lah istilahnya. Dulu tuh karena aku belum terlalu familiar sama Twitch, jadi aku startnya di Facebook gaming FBGG. Dan dulu tuh aku kayak main game-game Overwatch, Monster Hunter yang gitu-gitu. Dan dulu itu aku streaming dari 2018 di Facebook gaming itu sekitar 3 tahunan ya. Dan itu literally aku streaming dengan 0 atau 1 viewers, paling cuma kayak teman-teman terdekat aku yang mampir 2-3 orang selama hampir 3 tahunan gitu. Oh my god. Yep. Dan aku kayak belum terlalu ngerti, dan mereka banyak sih yang ngerasa ke Twitch aja. Aku belum terlalu ngerti, I don't know what is Twitch ya. Aku tahu the Twitch memang channel gaming, tapi kayak untuk karena aku waktu itu keterbatasan language barrier ya, Inggris aku memang kayak aku belum terlalu pede kayak ngomong Inggris, dan aku pikir kayak Twitch itu English banget gitu ya. Jadi makanya kayak belum pede waktu itu. Nah, aku tuh dulu di Facebook GG itu kayak udah sempet partner gitu ya. Jadi ada sistem partner di Facebook ya gitu. Cuma kayak sistemnya beda gitu. Kalau di situ kita kayak literally kayak apa ya? Kayak disuruh kerja kantor gitu. Oh, di Facebook sana. Iya. Kita partner, kita digaji, tapi kita kayak harus kayak wajib ngonten tiap hari. Walaupun kita nggak tahu mau ngapain, kita harus tetap ngupload konten gitu. Itu kayak kalau aku mau jujur ya,
I'm not enjoying that. Iya, Heeh. kepaksa kan Om? Iya, dan lagi hasil yang kita dapat itu yang kita digaji dari FB itu ada pihak ketiga yang ngambil. Itu perwakilan dari Indonesia yang ngerekrut para partner buat Facebook. Heeh. Jadi kayak kita kerja digaji Facebook dan Facebook itu dimakan lagi jadi kayak semacam apa ya? Outsourcing lah gitu ya. Jadi kayak Indonesia buat yang partner itu ada yang outsourcing lah gitu. Kalau nggak gitu kita nggak akan bisa partner ke Facebook. Nggak segampang di Twitch affiliate gitu. Jadi kalau aku mau bilangin ya, selama 3 tahun aku streaming di Facebook dan selama 1 tahun lebih aku streaming di Twitch, aku tuh di kemarin 3 tahun cuma 3-4 kali ngerasain duit dari streaming di Facebook. Wah, Itu selama 3 tahun. Sedangkan ini di Twitch hampir setahun lebih aku affiliate. Aku udah hampir 7-8 kali aku ngerasain payout. So, ya. Dan ya kenapa tadi pertanyaan yang tadi ya. Ini kayak aku intro biar kalian ngerti kenapa aku ke Twitch ya. Nah, dari Facebook itu pertama aku tuh streamingnya pakai cam. Nggak pakai L2D gini. Nah, aku tuh karena mulai kayak gimana ya? Pengen kayak lebih interaktif, mungkin lebih menarik. Jadi kenapa aku kayak mulai belajar pakai model avatar kayak gini. Nah itu kemarin pas aku coba streaming di Facebook, aku rubah konsep aku dari webcam ke, waktu itu aku belum pakai yang model-model kayak gini ya, cuma yang 3D gitu, yang gratisan. Nah itu ditegur sama manajemennya. Why? Karena kalau dari awal aku udah pakai facecam, jangan pakai yang kayak gitu. Dan waktu itu kan memang lagi rame-rame di YouTube itu VTuber tuh. Itu tuh mereka kayak nggak mau platform Facebook itu jadi sama kayak YouTube waktu itu. Itu ya mereka sih nggak ngomong secara langsung ya, tapi aku bisa ngelihat kayak dari cara mereka gitu ya. Walaupun itu yang negur sebenarnya bukan dari Facebooknya sih, yang dari outsourcingnya gitu. Dan ya ini ada iklan nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa Om. Oke. Dan ya akhirnya ya gitu, page aku diilangin. Wah, 3 tahun for nothing Om. Iya, page aku dihilangin. Dan setiap aku bikin page baru yang untuk di Facebook ya, aku bikin page baru buat streaming, itu selalu kena ban sampai 4 kali. Wah. Nah, gitu bang. Nah itu 2021 ya, itu akhir-akhir. Nah nanti 2022 aku kayak awal-awal tuh nyoba streaming di platform lain lah, bodo amat lah. Nah aku tuh pertama mau nyoba di YouTube dan di Twitch, dan aku awalnya di Twitch itu kayak iseng aja lah, coba streaming di Twitch dulu sebelum aku nyoba ke YouTube. Dan itu kemarin itu pas bulan-bulan apa ya, Maret kalau nggak salah ya, Maret ya gitu, Maret tahun 2022 itu tahun lalu ya. Aku coba streaming dan ya iseng-iseng aja, tiba-tiba kayak terdiscover lah sama teman-teman dan komunitas VTuber dan lain-lain ya. Akhirnya kita ketemu dengan komunitas Twitch Indonesia, teman-teman yang lain, aku jadi kenal teman-teman yang lain ya. Tapi dulu yang awal ngediscover aku sih, kalau ada yang tahu nama channelnya itu Pam Hikaru. Dari Vistoria. Nah itu sebenarnya kalau di awal aku streaming terus dia nggak mampir ke aku mungkin nggak akan lanjut di Twitch, dan mungkin aku nggak akan kenal siapa-siapa. Tapi karena kemarin itu di awal Pam datang di server aku, ngenalin, terus akhirnya aku pada saat itu kayak baru start streaming 3 hari, aku tuh seminggu langsung affiliate bang. Aku ya karena kenal sama Bang Pam Hikaru, kenal sama anak Vistoria yang lain
Iya aku waktu itu kalau nggak salah di rate Agatha Seven sama Bladabub di awal. Mereka kayak nge-rate-nya itu sekitar 25 sampai 30 viewers waktu itu. Wih. Iya. Akhirnya itu aku kayak langsung up dan ya kalau nggak salah itu hampir seminggu langsung affiliate aku. Aku juga kayak aku pikir kayak affiliate ternyata segampang ini ya. Tapi setelah aku pikir-pikir dan aku ngelihat kayak perjuangan teman-teman yang lain yang baru nyoba streaming dan nyoba affiliate itu ternyata affiliate susah sekali. Dan Iya, betul. di situ aku kayak oh my god. Aku sangat-sangat beruntung banget ya. Bisa ketemu dengan teman-teman Vistoria, Bang Pam Hikaru, Mbak Bladabub, ada Bang Agatha Seven juga yang waktu itu bisa nge-rate dan aku akhirnya bisa langsung affiliate, bisa langsung capai average views dan langsung affiliate. Buset, jadi makanya aku tuh dari kemarin kayak nyari teman-teman baru yang memang belum affiliate, aku akan coba bantu ya. Karena I'll try like bikin Twitch Indonesia itu more familiar ya gitu. Itu Bang. Jadi ya itulah awal ceritanya kenapa aku bisa sampai pindah ke Twitch dan akhirnya bisa sampai stay di Twitch sampai sekarang sih. Gitu. Wah, berarti baru 1,5 tahun kira-kira ya Om di Twitch ya kan ya? Enggak 1,5 tahun. Oh iya, bisa dibilang hampir 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun sih. Ya kan dari Maret. Wah. Nice. Lanjut Om. Oke. Sorry kok kepanjangan ya. Gak apa-apa Om, gak apa-apa. Lanjut Om, ini diingetin sama Jonathan juga Om, disuruh minum. Oh iya. Oke, hydrate. Oke, aku lanjut ya Om. Biasanya streaming apa di Twitch Om? Aku tahu sih gamenya, tapi mungkin ada yang lain mungkin yang belum tahu lebih dalam. Iya, sebenarnya kalau mau dibilang gamenya sih untuk sekarang aku lagi main Naraka ya, Naraka Blackpoint. Dan ya dailynya itu paling Honkai Star Rail ya. Tapi kalau game interest sih aku tuh suka game FPS khususnya Call of Duty ya, Call of Duty series. Dan aku sebenarnya ini sebenarnya ada satu lagi yang aku mau bilang sih. Sebenarnya aku tuh pencinta JRPG. Cuma akhir-akhir ini karena banyak game multiplayer yang bermunculan, akhirnya kayak aku terdistract nggak lanjut main JRPG. Astaga, padahal aku di awal itu sebenarnya bukan di awal juga. Dari awal motivasi aku untuk streaming itu sebenarnya pengen main game JRPG on stream gitu. Tapi ya gitulah, gara-gara gempuran game-game multiplayer yang mulai bermunculan dan mulai rame, akhirnya suka terdistract dan iya kadang-kadang main game JRPG kandas di tengah jalan nggak sampai tamat gitu Bang. Aku juga sampai sekarang masih nggak tahu gimana cara supaya aku fokus main game JRPG, padahal dulu tuh aku herannya aku nggak stream bisa main game JRPG nonstop selama 1 bulan sampai tamat, tapi entah kenapa pas streaming itu kayak susah ya Om. Iya. Makanya kemarin kayaknya Om seneng banget pas nyobain demo Sea of Star, kayaknya aku nyobain juga. Oh iya. Iya, by the way itu Sea of Star demonya aku belum sempat cobain loh by the way. Belum? Udah download. Iya. Aku pikir kemarin udah pas aku ngeliat di streaming kalau nggak salah sekali. Itu demonya bukan Sea of Star sih, tapi ada yang satu lagi yang akan rilis juga sama aku lupa ya apa ya. Apa ya kalau nggak salah itu Alterium Shift kalau nggak salah ya itu judulnya. Oh iya, Alterium Shift udah rilis Om, early access. Iya udah early access. Kemarin sempat nyoba demonya sih itu on stream. Itu lumayan seru sih itu. Oke. Lanjut Om, ini kayaknya pertanyaan terakhir sebelum kita break Om. Are you open for multiplayer session or do you play single player games only? Biasanya gimana Om? Apakah terbuka untuk main bareng sama multiplayer? Kayak misalnya mungkin ada orang baru yang datang ke chat langsung nanya, Om boleh gabung nggak Om gitu? Apakah terbuka untuk itu Om? Oke. Sebenarnya itu tergantung game yang aku lagi mainin ya. Jadi kalau misalnya aku main game multiplayer kayak misalnya contoh nih ya, aku lagi main kayak Naraka gitu, memang lagi ada slot dan mau mabar, oke boleh langsung aja ya.
Aku chill sih sebenarnya, malah sih aku encourage ya kalau misalnya memang mau mabar ya bilang aja gitu ya. Yang penting asal ya itu sopan dan fun aja ya gitu. Soalnya nggak kayak apa ya, jangan yang minta mabar terus ngajak buy one, itu malas aku gitu ya, kayak gitu. Aku istilahnya sih aku kayak apa ya, Bang Jago lah ya, Bang Jago. Iya, kalau 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 misalnya mau mabar nyari fun-fun, oke. Tapi kalau mau mabar terus cuma mau kayak supaya dianggap Bang Jago, ya gimana ya? Mending 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 apa ya? Mending streaming sendiri deh gitu. I see. Heeh. Oke, kayaknya abis Om untuk segmen pertama. Oh, Habis ini kita oke. masuk ke segmen kedua. Jadi kita break terlebih dahulu Om. Bisa Oke. mungkin aku mau ngopi bentar, mungkin ambil kopiku udah aku siapkan dari tadi. Oke, santai Bang, santai. Sekalian ngambil minum. So ya, itu dulu untuk segmen pertama. Kita akan lanjutkan di segmen kedua setelah ini. Sebelum masuk ke segmen kedua, kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Ada Running Up That Hill, A Deal With God. This was requested by Mas Kun. Ini di-request oleh Mas Kun tadi. Kemudian ada Karma dari AJR. Kemudian ada Aku Terjatuh dari ST12. Diingatkan kembali, mungkin bagi para pendengar atau para penonton yang mungkin ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya. Dan mungkin bagi para pendengar atau penonton yang punya pertanyaan ke Om Hype, silahkan ditanyakan juga. Silahkan gunakan channel poinnya. Sepertinya itu saja. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.
mata, cintaku hilang, meninggalkanmu. Kamu telah berbeda, tergila-gila. Hidupku terasa hampa. Sudah ku bilang, hapus air mata, cintaku hilang, meninggalkanmu. Kamu telah berbeda, tergila-gila. Hidupku terasa hampa. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Sudah ku bilang, hapus air mata, cintaku hilang, meninggalkanmu. Kamu telah berbeda, tergila-gila. Hidupku terasa hampa. Sudah ku bilang, hapus air mata, cintaku hilang, meninggalkanmu. Kamu telah berbeda, tergila-gila. Hidupku terasa hampa. Sudah ku bilang, hapus air mata, cintaku hilang, meninggalkanmu. Kamu telah berbeda, tergila-gila. Hidupku terasa hampa. Oke, kembali lagi di Weekly Midnight Radio episode 10. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 10. This is segment 3. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Running Up That Hill, A Deal With God dari Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Ini di request oleh Mas Kun tadi. Kemudian ada Karma dari AJR. Kemudian ada Aku Terjatuh dari ST12. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini, Hype Is Gone. So di segmen kedua ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai Om Hype, cerita-cerita di balik streaming scene-nya dari bintang tamu kita malam hari ini. Oke, kita lanjutkan Om. Oke, silakan Bang. Oke. Pertanyaan pertama Om, apakah ada kebiasaan yang biasanya Om Hype kerjain pas lagi atau sebelum streaming? Ritual sebelum stream gitu ya, lebih tepatnya. Boleh ritual Om. Iya. Mungkin awal apa ya? Bikin kopi kayaknya. Oh, biar nggak ngantuk gitu ya Om? Nggak tahu, bukan juga biar nggak ngantuk juga sih. Kadang-kadang kayak kalau aku streaming atau main game gitu, kalau di sebelah nggak ada kopi atau teh gitu, kayak nggak asik aja gitu ya. Ya khususnya kopi lah, minimal kopi ya gitu. Tapi kayak kalau misalnya aku lagi ngurangi kopi, paling teh gitu ya. Wih, teh? Iya. Oke. Iya, kayaknya itu aja sih ritualnya sih. Wah, singkat sekali. Aku juga bikin kopi Om, kalau misalnya mau streaming. Tapi basically kopinya aku taruh di kopinya ya aku yang panas aku biarin dingin aja. Jadi nanti pas mau ngopi tinggal diminum. Ya Allah, ini ada yang komen di kolom chat Om. Kalau main game di sebelahnya ada pacar lebih asik lagi Om Hype. Iya sih.
memang sih. Tapi kalau enggak juga sih, Bang. Enggak juga ya. Gimana Om? Enggak. Pendirian Anda mana Om? Masalahnya gini ya, kita kalau streamer itu kita kan harus fokus ke viewers dan game, khususnya game yang kita mainin sama viewers ya. Ntar kalau ada pacar di samping, fokusnya kebagi dong. Nggak asik kan akhirnya ntar di streaming. Memang Iya nggak beda sih? bintang tamu kita malam hari ini. Filosofis sekali. Iya nggak sih? Bener kan? Iya, betul Om. Iya. Terus paling ntar dia bilang, ah kamu udah nggak sayang sama aku, kamu cuma perhatian sama viewers kamu. Ah, tuh. Gimana tuh? Ayo loh. Terus ntar lagi dia cemburu. Wih buset, itu siapa tuh yang sawer kamu? Cewek ya, buset. Nah, ntar cemburu lagi. Ya serba salah lagi. Ya gitu guys ya. Jadi yang benar itu adalah gamer itu jomblo. Jomblo is favorit ya. Iya. Iya. Mending ini ya guys ya. Mending kalau mau kalian mending nyari VTuber cewek yang cakep gitu ya, dan udah kalian idolakan dia, sawer dia, dan itu ntar dia juga nggak tahu dia mau ngerespon atau enggak ya. Itu kalau kalian beruntung mungkin akan direspon, kalau nggak beruntung ya udah ya. Silahkan didengarkan petuahnya. Tapi daripada VTuber mending Adliha_HM sih. Nah itu bisa juga tuh. Oke, lanjut Om. Pertanyaan kedua Om. Ada tips dan trik streaming di Twitch kah Om? Atau platform lain mungkin kalau Om Hype pernah coba sejauh ini? Tips dan trik dalam konteks apa ya dulu ya? Dalam konteks nge-streaming, pembawaan streaming, atau mungkin game yang dipilih? Banyak sekali. Iya, soalnya harus apa ya? Biar aku ngejelasinnya enak gitu. In general mungkin Om, yang kayaknya hal ini kayaknya sepele, tapi kayaknya mungkin streamer-streamer yang mungkin baru atau mungkin yang lama tapi tidak sadar atau belum tahu mungkin. Oke, ya kayaknya ada sih yang bisa aku ini ya. First of all ya, kalau kalian mau jadi streamer, entah itu VTuber atau bukan ya, nggak usah terlalu mentingin viewers. Maksudku bukan viewers ya. Nggak usah terlalu mentingin berapa yang nonton kalian. Kalau perlu kalian nggak usah ngelihat ada berapa yang lagi nonton kalian, gitu. Walaupun yang nonton 0, seperti yang aku bilang tadi di awal ya, mungkin yang baru join. Aku sering bilang aku tuh kemarin selama 3 tahun lebih cuma streaming di platform dengan 0 viewers. Itu kayak mungkin latihan buat aku juga gitu. Kalian harus berbiasakan diri dengan itu gitu. Jangan terlalu terpatok dengan berapa view gitu. Berapapun viewsnya ya kalian interaktif aja gitu. Walaupun nggak ada yang komen, ya kalian cerita tentang, entah kalian mau ngomong soal gamenya, mau ngomong soal keseharian kalian hari ini ngapain, bangun ngapain, atau kalian mungkin pengen makan apa hari ini, atau pada saat jam itu kalian streaming, gitu aja. Terserah itu mau ada yang balas atau enggak ya, bodo amat gitu. Kalau ada yang balas, syukur, enak. Berarti apa? Interaksinya jalan, ya. Tapi kalau kalian diem dan orang yang baru nonton datang ngecek, lihat kalian juga lagi diem, ya biasanya sih kalau yang streaming cewek ya, sorry aku bukan ini ya. Kalau yang streaming cewek sih biar dia diem aja, pasti orang banyak yang datang komen nanya ya. Tapi biasanya kalau streamer atau VTuber cowok itu kayak struggle gitu ya. Iya, itu ya memang sih, bukan aku mau bilang apa ya. Tapi itu sudah kayak menjadi rahasia umum bahwa yang mana VTuber cowok, streamer cowok ya biasanya itu struggle. Entah dia VTuber atau mungkin streamer on cam, itu biasa struggle gitu. Jadi mengapa itu kita harus excel di beberapa hal gitu ya. Iya, mungkin mereka bisa modal suara yang lucu, imut gitu ya, karena mungkin mereka cewek, mungkin, atau tampilan atau model L2D-nya kawaii, dan segala macamnya gitu.
Tapi kalau kayak model kita gitu ya, kita kayak harus kayak bikin apa ya? Istilahnya bikin stream kalian lebih hidup lah. Heeh. Aku Iya. ngangguk aja tapi aku setuju om. Iya betul. Karena memang kayak seperti itu bang. Heeh. Karena bukan juga itu, bukan cuma di Twitch juga bang. Di mau di apapun platformnya ya. Yang namanya male streamer itu entah dia VTuber atau bukan, pasti struggle gitu. Betul. Jadi gimana kita mengovercome barrier itu? Ya bikin gimmick, tapi gimmicknya yang istilahnya masih positif dan istilahnya masih bisa kita handle gitu. Jangan bikin gimmick yang kita kayak nggak bisa di luar kapasitas kita. Nah itu kadang-kadang entar akhirnya jadi backfire ke kita dan channel kita gitu. Bukannya rame entar malah orang males nonton gitu. I see. Ya itu sih. Jadi ya sebenarnya basicnya ya aku bilang tadi, kembali yang ke tadi, nggak usah terlalu mentingin viewers lah. Mau viewers 0, 1, 2, 3, 4, 5 orang, bersyukur aja. Dan ya tetap istilahnya lempar umpan lah. Kalian kalau lagi main mungkin lagi apa ya, nyeletuk aja lah. Wih enaknya ngapain ya guys ya. Aku biasanya sih kalau di channel aku ya, aku tuh selalu kayak aduh makan apa ya hari ini ya, aduh jam segini enaknya makan apa ya gini ya, guys ada saran menu nggak gitu. Aku kadang-kadang ngomongin kayak gitu guys ya. Akhirnya apa ya, kalau di aku sih memang paling masuk itu topik makanan guys ya, karena makanan itu universal ya, dan orang pun paling akan ngerespon and reply gitu. Wah aku doyannya makan ini, aku doyannya makan ini, oh ya ini enak nih gini, masuk kan ceritanya. Iya nggak sadar akhirnya udah 2 jam 3 jam 4 jam udah end stream deh. Betul. Gitu. Oke. Wah panjang. Habis om? Ya udah itu aja sih menurut aku. Oke. Kita lanjutkan om ke pertanyaan selanjutnya om. Most memorable moments after streaming all this time in Twitch. Ada momen yang paling berkesan tidak om sejauh ini selama streaming di Twitch? Banyak kayaknya ya om. Kalau misalnya yang berkesan sih ya kemarin itu sih yang tadi itu sih, yang waktu di awal-awal ya. Kayaknya itu yang di raid om? Iya. Kayaknya itu yang kayak bikin aku sebenarnya aku tuh kemarin kayak iseng aja di Twitch gitu ya. Karena aku kemarin itu gara-gara apa di Facebook page aku kena take down. Aku pikir udah bodo amat lah gitu. Coba aja lah di Twitch. Tiba-tiba kayak di raid itu kayak it's a sign gitu lah. Wah ini kita ada jalan ini gitu. Ini kayak wah bisa ini gitu. Aku kayak ketemu dunia baru gitu ya. Di mana orang-orang yang ya jujurnya sih menurut aku ya, di Twitch itu komunitasnya lebih welcoming. Dan mereka lebih respect for what you do ya. Apapun itu, selama itu masih positif, selama itu masih on stream, selama itu masih ya itulah. Jadi di jalan kayak, gitu ya om ya. Iya. Kayak ya contohnya seperti inilah, seperti kayak yang Bang Adli lakukan ya gitu ya. Kalau aku bisa apa ya, kasih impression ya tentang streamingnya Mbak Adli selama ini so far ya. Mungkin nggak tahu, mungkin di luar sana ada atau enggak. Tapi untuk streamer Indo ya, yang nyobain game-game demo dan nge-review segala macam, itu mungkin kayaknya baru Bang Adli doang yang aku rasa full dedication ya. Menurut aku sih. Dan itu konten yang fresh, inovatif menurut aku. Dan jujur di streamingnya Banli itu ada orang-orang yang datang menghargai dengan konten yang Bang Adli lakukan. Ya itu yang maksudku, seperti itu aku bilangnya tadi. Di Twitch itu you will find a lot of people that will appreciate you more ya, daripada di platform lain gitu. Itu menurut aku sih Bang. Betul Bang. Iya sejujurnya bukan Bang Hype doang yang bilang, ada beberapa kok, dan aku sadar itu titik apa ya, unik, titik kekuatan aku. Dan di luar kayaknya ada beberapa sih.
Mungkin ada 1 atau 2 yang aku ketemu dan itu jarang sekali. Iya itu. Jadi don't stop doing this Bang. Ini merupakan personanya Bang Adli sih ini. So yeah, I think your channel is deserve more bigger audience ya, I think. Wih, Nah, thank you Bang. dan aku harap semoga kedepannya bakal lebih rame lagi lah. Thank you Bang. Alhamdulillah setidaknya berkembang Bang. Amin, bisa yuk. Oke, lanjut Bang. Boleh? Oke, silakan Bang. Masuk ke sini Bang. The bittersweet of streaming in Twitch. Ada tidak apa ya Bang? Momen-momen sedih atau senang selama streaming di Twitch begitu? Sedih atau senang apa nih Bang? Kayak misalnya, iya sedih dan senang kalau aku misalnya kan kayak ngelihat dari streamer-streamer lain dan aku pun kayak ngerasa kadang-kadang seneng kalau misalnya lagi banyak banget yang nonton, atau misalnya sedih itu kalau misalnya gamingku ternyata tidak jalan atau tidak satu pun yang aku coba ternyata nggak ada yang jalan. Itu kan sedih seneng menurutku Bang. Oh, kayak gitu ya. Sebenarnya sih ya sebenarnya balik yang ke tadi lagi ya. Aku sebenarnya sih nggak terlalu peduli sih mau aku di channel aku tuh yang nonton banyak atau enggak ya. Aha. Karena kalau mau diutarakan secara gamblang ya, aku tuh sebenarnya di Twitch itu bukan nyari viewers. Oh, Aku di Twitch itu nyari apa ya, lebih tepatnya nyari teman. Ya, entah kalian streamer atau non streamer, kalau kalian mau berteman, aku welcome gitu ya. Dan kalaupun misalnya kalian kayak mungkin kayak di awal mungkin kayak kalian ngeliat aku, wah ini enak nih jadiin teman, tapi kayak di akhir-akhir kayak kayak ini orang kayak udah nggak bisa di ini lagi deh. Nggak apa-apa kalau kalian mau leave ya, tapi suatu saat kalian mau comeback lagi, aku pasti masih akan welcome terus ya di channel aku gitu. Karena tiap orang pasti ada masanya gitu ya. Gitu. betul. Kayak misalnya orang, wah ini aku baru kenal nih dia, wah, orangnya gini gitu ya. Tapi karena mungkin kita kayak udah tahu dan kita udah tahu dia itu orangnya sampai di mana, mungkin kita sama seperti nama aku sih. Hype-nya cuma sampai di sini nih orang, ya udah gitu aja gitu. Ya mungkin aku juga kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang aku juga nggak bisa selalu mungkin menghibur teman-teman, atau ya aku bisa dibilang menghibur juga nggak menghibur amat sih, karena aku sadar aku tuh sebenarnya cuma standar gitu-gitu aja ya. Aku cuma main game, ngobrol santai. Enggak bener Bang, seriusan. Aku sebenarnya, dan ya aku bersyukur ada teman-teman yang datang ke channel aku dan mereka senang dengan apa yang aku lakukan gitu. Padahal aku sebenarnya cuma ngelakuin apa yang aku biasa aja sih gitu. Dan ya basically sebenarnya aku nyari temen aja sih di Twitch gitu. Itu kalau kalian mau berteman ya aku welcome gitu. Untuk apa ya tadi ya yang sedih ya, kalau untuk sedih sih biasanya sih itu paling kalau ada sesuatu IRL ya, dan itu kayak ngeganggu mood aku di streaming, dan biasanya itu kayak akhirnya ya itu sebenarnya sih bad habit banget, dan itu jangan nih dilakukan ya kalau misalnya. So kalau misalnya kalian lagi ada problem in the real life ya, dan kalian maksain streaming, itu ntar bakal kayak mungkin ada hal yang sedikit kalian akan ke trigger, dan imbasnya ntar orang yang ekspektasinya wah ini Bang Hype streaming pasti kita ngobrol kalau ke dia santai nih gini, tapi karena kalian moodnya lagi jelek, terus tiba-tiba kayak mungkin di game lagi nggak sengaja mati, atau kayak ada yang orang salah ngomong padahal hanya bercanda, tiba-tiba ke trigger gitu, akhirnya kayak gimana ya, males ya. Iya gitu, Yang gitu. seharusnya nggak kena jadinya kena ya. Iya, jadi mending kalian kalau misalnya ada something in real life ya, take a break 1 or 2 days, atau ya apalah, or maybe touch grass lah, atau mau apa istilahnya kalian itu, and come back kalau kalian udah feeling better atau udah Betul. feeling positif, biar streaming juga. Aku walaupun aku ngomong kayak gini ya, tapi aku sering berapa kali aku kayak lagi bete, streaming bodo, main aja, kadang-kadang mute stream bodo amat lah. Orang-orang akhirnya apa?
orang-orang datang berharap interaksi, tapi aku pas lihat dia, wah ini orangnya lagi mute-nya gini, nggak asik juga sih. Nah gitu akhirnya bawaannya wah bete juga, malah aku yang bete sendiri gitu. Padahal aku main game streaming itu mungkin gara-gara mungkin buat ngisi waktu ya, biar overthinking masalah di real life aku hilang gitu. Tapi kenyataannya enggak. Akhirnya malah nambah ini gitu. Nambah perkara istilahnya. I see. Basically Bang Hype lagi cerita dan sekaligus ngaca ya Om ya. Iya, walaupun aku sering ngomong gitu ya gitu. Tapi aku juga paling banyak streamer yang bisa relate juga sih seperti itu ya. Betul. So, kalau memang kalian lagi ada masalah atau lagi ada something in your mind ya, dan mending jangan streaming dulu deh gitu. Betul. Aku lanjut ya Om. Oke, monggo Bang, silakan. Om, karena tadi Om udah kira-kira 15 bulan lebih kan ya dari Maret 2022, boleh Om mungkin bandingkan diri sendiri Om dengan 3 atau 6 bulan atau bahkan pas awal-awal dulu sampai sekarang Om? Apa nih? Dari apa nih? Dari pembawaan Dari atau streaming basically Om. Kalau IRL aku nggak tahu. oh, Tapi kalau masalah streaming aku setidaknya ngelihat sedikit banyaknya kayaknya Om banyak berubah. dari Apa Dari nih? perkembangan follower, basically yang aku lihat kayaknya aku follow Om itu di angka Januari 2023 ya kan? Dan sekarang wah, it's a lot. Kan Oh, itu iya. salah satu yang bisa dibandingkan ya kira-kira Om. Ya, itu sekitar berapa bulan lalu mungkin ada yang sempat mampir ya. Jadi berapa bulan lalu itu sebenarnya aku kemarin di 800-an gitu ya. Kalau nggak salah ya. Dan itu 2 bulan lalu kalau nggak salah itu ada event dari game yang aku mainin yaitu Call of Duty. Aha. Mereka kayak itu sebenarnya nggak sengaja juga sih. Jadi ada event yang mana dia harus ngefollow streamernya buat ngedapetin Twitch drops gitu. Wih. Dan pada saat ada pengumumannya itu, aku juga sebenarnya nggak tahu ya waktu itu ya kalau ada event itu. Aku cuma kayak ya tiap hari biasa aja main Call of Duty gitu. Dan tiba-tiba follow, loh ini kok ada yang follow, oke santai, aku pikir ya udah orang datang follow, tiba-tiba aku lihat view-nya naik sampai 150-an lebih itu waktu itu. Dan ya mereka semua datang nanyain drops yang mana lagi ada event, dan kebetulan ternyata eventnya itu kan ada beda time zone nih kan ceritanya kan ya. Aha, Jadi iya, Om. jadi kalau mereka bikin pengumuman untuk dari pengumuman Amerika, berarti itu kalau di waktu Indonesia itu besoknya di Indo ya berarti baru ya gitu. Betul. Nah mereka udah follow dengan harapan ada drop gitu, padahal belum ada eventnya, tapi eventnya udah jalan. Dan streaming pada waktu itu recommended channel buat drop itu aku. Jadi aku kayak kalau misalnya Bang Adli buka Twitch gitu ya, gitu terus Tracker? ada enggak bukan Twitch Home. Twitch Home terus ada recommended channel gitu Ya. untuk Call of Duty Modern Warfare 2, streamer aku yang waktu itu di tengah-tengah gitu. Jadi orang-orang pada ngeklikin semua. Jadi kayak recommended channel lah gitu lah. Wih, takdirnya. Iya gitu. Ya aku senang juga ya, walaupun kadang-kadang yang datang juga aneh-aneh gitu. Jadi ya udah bodo amat lah. Gitu. Dan ya syukurnya mereka masih stay ya gitu ya. Dan sebenarnya itu kalau mereka mau unfollow juga ya nggak apa-apa sih gitu. Aku juga nggak apa-apa. Tapi aku syukur ya mereka kayak masih stay. Dan aku lihat ada juga beberapa yang walaupun mereka udah nggak nyari drop ya, tapi mereka masih datang kadang-kadang say hi. Dan ada beberapa juga yang akhirnya kayak jadi VIP, ngesponsorin aku. Wih. Dan lain-lain, nge-sub. Iya. So yeah, I'm so lucky ya. Wow, that's really good. Iya, I know right. Wow, bagus sekali perbandingannya. Ini berarti dalam 3 bulan kan ya Om? Iya. Kira-kira sejak event?
Iya 3 bulan, sorry, iya 3 bulan sih bisa dibilang, udah masuk 3 bulan. Wah. Mhm. Iya, sejujurnya aku dulu kayaknya follow Om Hai itu di angka 6.700-an kayaknya Iya ya, Januarian kan ya. iya Kemudian 6.700-an. tiba-tiba dalam beberapa minggu, loh kok udah 1,5K sejak kapan? Kan aku bingung. Iya itu ya thank for Call of Duty Modern Warfare 2 ya. Nggak pusing Om? Pas 150-an viewer gitu Om? Eh, wah, rada bete juga sih waktu itu dan Loh itu kenapa? enggak, soalnya waktu itu udah sekitar jam 2 jam 3 subuh. Oh, hah? Terus moderator nggak ada yang on dan Ya, aku literally lagi main Call of Duty kan ya. Ini Call of Duty kan kayak aku main tembak-tembakan FPS ya. Jadi aku kayak nggak bisa kayak main game sambil ngebaca chat. Terus apalagi nge-rip apa sih? Waktu itu mereka kayak drop kan seperti yang aku bilang tadi ya, dropnya kan belum up. Itu dia ya. event dropnya. Nah mereka kayak nagih-nagih drop gitu. Jadi kayak dikira aku nipu anjir. I see. It's not a scam ya. There's a time zone different waktu itu aku bilang. Dan ya I'm the only one ya waktu itu yang up itu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Dan waktu itu aku kayak sempat minta tolong siapa ya? Mbak apakah Bear ya? Apakah Oh, underscore Bear? ya. Ya walaupun dia nggak jadi mod ya karena memang posisi mod di channel aku lagi full sekarang. Kayak dia kayak ngebantu ngejelasin no drop until ini dia kan ketik-ketik terus gitu. Kalau nggak salah sama Bang Bepis juga itu. Sampai-sampai waktu itu kayak mereka bikin taruhan gitu yang streamer-streamer Indo yang aku kenal-kenal gitu. Kalau ada stream followers baru eh, bikin taruhan apakah mereka nanyain drop apa enggak gitu. Tapi bukan taruhan judi ya, cuma kayak taruhan gimmick-gimmick doang sih itu. Aha, understand. Heeh. Dan iya sebenarnya waktu itu sebenarnya mereka sih pada udah ngomong wah ini partner tidak semudah itu Ferguson. Iya walaupun waktu itu viewers aku sampai 150 ya. Tapi itu bukan berarti average views aku langsung kayak bisa untuk apply partner ya. Oh, tentu tidak. Karena nyari average view 75 itu kalian literally harus streaming tiap hari dan tiap hari itu yang nonton di atas 75. Bukan pada saat cuma satu hari itu doang dan besoknya gitu. Tapi itu dari yang kemarin itu Bang, yang itu seminggu yang waktu itu ya pada saat 150 view itu. Besoknya aku masih main Call of Duty lagi gitu karena memang aku lagi pengen waktu itu lagi grinding Battle Pass juga seperti biasa ya. Besoknya itu aku dapat 60 view. Baru lusanya dapat 80 dan sekitar weekendnya lagi itu sekitar ya hari Jumatnya itu aku dapat 110 view lagi gitu. Wih. Iya gitu. Tapi itu masih average view aku itu cuma berapa ya waktu itu ya? Cuma 40. Apa 40 tidak 30 pusing ya? gitu. Ya mereka sih palingnya cuma seperti yang aku bilang tadi, cuma paling ngajak mabar Call of Duty ya, can I play with you, yes you can ya. Walaupun mereka mainnya dari Amerika, aku terpaksa ngikutin ping mereka karena aku nggak enak ya ntar mereka main ping Asia ngelek, mereka yang ngelek gitu. Tapi ya gitu seperti yang aku bilang tadi, aku akhirnya dapat temen dari salah satu, ada yang dari Kanada, kalau nggak salah ada yang dari Turki juga itu, dan mereka juga akhirnya jadi regular di channel ya, walaupun aku nggak main Call of Duty tapi mereka masih sering mampir dan juga ngobrol-ngobrol gitu. Dan Bagus. juga ada juga yang beberapa jadi top cheerer malahan itu. Boleh, oke. Hmm. Lanjut Om. Oke silakan Bang. Achievements that you have achieved during your streaming on Twitch. Ada pencapaian Om yang udah kecapai kayaknya sejak streaming di Twitch Om? 1K. Oi, ya 1K sih. boleh. 1K sebenarnya sih aku 1K aku ada janji sama teman-teman UMKM khususnya Bang Ivan Winata ya. Oh, ngapain? Ini yang kita lakukan. Hah?
Ah, Cuma kayaknya kayaknya di itu ya Om. Bang Ivan kan, Ivan Winata kan ada itu ya, ada eh, sesi talk show iya, juga. Tapi lagi iya. sibuk kan kayaknya. Iya, kayaknya lagi sibuk. Sebenarnya Bang Ivan sebenarnya dulu waktu 500 ya sempat nanyain sebenarnya, dan aku sebenarnya aduh Bang jangan deh, aku kayaknya belum pantas buat ditanya-tanyain gini, dan aku sebenarnya nggak terlalu pandai kalau ditanya-tanyain gini Bang. Jadi ya udah kemarin oke lah, kayak aku ngelihat dari kemarin Bang Adli nanyain Soy, oh boleh lah gitu kayaknya ya. Ya well maybe podcast seperti ini not so bad after all ya gitu ya. Dan ya kayaknya Bang Ivan masih agak sibuk juga, jadi ya nggak apa-apa ya, santai aja yang. Iya, Ivan lagi sibuk banget kayaknya. Jadi aku sempat bilang ke dia, ntar aja Bang kalau misalnya udah sampai 1K nanti kita ngomong lagi gitu. Dan kemarin udah Wih. 1K lebih, makanya Bang Ivan udah kelupaan, ya udah nggak apa-apa sih itu. Gitu. But ya 1K is something ya Bang ya. Gede Iya kan? ya, iya sih. Tapi Orang itu. sama aku masih merasa biasa aja sih, ya gitu-gitu aja. Iya bener nih. Nothing different sih. Ya nggak tahu sih. Aku cuma ngerasa kayak ya, kita gitu-gitu aja, sama aja sih ya. Oke. Lanjut Bang. Ada goals atau plan untuk di masa depan kira-kira Bang? Atau mungkin ada harapan atau impian yang masih belum kecapai Bang? Untuk di streaming ya Bang? Sebenarnya sih aku untuk goals ya. Udah kecapai semua Bang? Enggak sih, aku nggak, kalau dipikir-pikir sebenarnya aku nggak pernah set goal sih untuk di Twitch ya. Karena aku pikirnya kayak ya udah jalan aja. Tapi mungkin goals aku yaitu mungkin nanti ada orang yang nge-redeem face cam. 1 million. 1 juta. And iya, maybe itu bakal jadi goals aku sih, karena mungkin itu bakal jadi the next step ya. Dan kalau orang nge-redeem itu, ya itu mungkin bakal jadi kill switch buat Bang Hype is Gone yang pink ini. But we'll see ya guys. Apakah ada orang yang berani sesabar itu untuk nabung channel poinnya? Tentu tidak saya. Aduh. Bener Bang Adli di channel poin saya berapa Bang? Kayaknya Bang Adli. Aku lupa Bang. Paling-paling aku kalau mampir dan lurking di sana kan paling-paling cuma datang, suruh abang lari. Kurang 100.000. Waduh Bang Jo udah 100.000 tuh. Wih, banyak kali channelmu. Kok bisa channel poinmu sebanyak itu? Wah, ya Allah. Habis Om. Selesai segmen 2. Wah. Oke, siap. Tak terasa. Wih. Habis ternyata Om Hype. Oke. Bentar ya Om ya. Ya, jadi dengan berakhirnya pertanyaan tadi selesai berarti segmen 2. Kita akan masuk ke segmen 3 setelah ini. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. To Die For dari Sam Smith, kemudian Heart for Two dari ZA, lalu ada Antara Ada dan Tiada dari Utopia. Ada yang komen dari Bang Hype awal-awal stream kayaknya, kan aku sudah nonton dia. Dari Maret. Iya. Setia sekali. Kenapa bisa terpikat Anda? But ya. Oke. Sebelum kita masuk ke segmen terakhir, nanti kita akan tanya-tanya Om Hype mengenai beberapa trivia yang nanti akan dipilih oleh Om Hype secara random. Kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Selamat mendengarkan lagu-lagu selanjutnya. Everyone dies alone. Does that scare you? I don't want to be alone. I look for you every day, every night. I close my eyes from the fear, from the light. As I wander down the avenue, so confused. Guess I'll try and force a smile. Pink lemonade sipping on a Sunday. Couples holding hands on the runway. They're all posing in a picture frame while my walls crashing down. So
solo shadow on the sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I long for you. 저는 믿기지 않아 벅차 그래도 난 너를 쫓아 매번 속삭이가 나를 끌지 끝이 어딜지 두려워 정답은 없지 but I can't leave you 혼자 아무리 생각해도 이제 난 어떻게 해야 돼 끝내야 하는데 잡아야만 해 난 안 돼 믿을 게 못 돼 아니 믿어야만 해 널 어지러워 stop that 누굴 탓해 Stand up big girl 네가 더
멈춘다버린 우리들 스토리 믿지 못할 얘기 내 손으론 절대 끝내지 못해 How you really break the heart 믿고 싶어져 거짓말마저 Kurasa hadirmu antara ada dan tiada. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Kenanganku tak henti bersajak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Janganku tak henti bersajak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Tak selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 10. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode 10. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Barusan ada To Die For dari Sam Smith,
kemudian ada Heart for Two dari ZA, lalu ada Antara Ada dan Tiada dari Utopia. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, bincang-bincang dengan bintang tamu kita malam hari ini, Hype is Gone. Di segmen terakhir ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan secara random. Jadi temanya kali ini ialah trivia of guest star and closing marks nantinya. Pertama, kita akan menanyakan kira-kira minimal 10 pertanyaan ke Om Hype. Bisa ditambah nanti kalau Om Hype-nya mau atau mungkin tidak. Tapi ya minimal 10 pertanyaan. Oke, udah siap Om? Siap. Oke, bentar ya Om. Oke, sudah masuk. Bentar. Salah. Oke Om. Boleh Om dipilih mau nomor berapa? 1 sampai 81 Om? Milihnya di mana nih? Aku mention aja gitu. Iya, sebut aja nomornya Om. 1 sampai 81 40 maybe. 40 karena umur Om. Maybe ya. What is your go to comfort food? Ada makanan yang kayaknya kalau lagi bad mood ini selalu dicari Om? Kalau lagi bad mood ya. Atau biar nambahin mood begitu Om? Lebih ke minuman sih daripada makanan. Kopi Om? No. Bir sih. Wih, bir. Yep. Ada batasan Om? Aku karena belum pernah minum bir, tapi basically aku tahu kalau misalnya minum bir itu ada batasannya. 4, ada limit Om? Cuma sekali doang. Nggak ada kayak berapa botol atau berapa kaleng gitu Om? Enggak. Itu pun juga nggak sampai kayak mabok gitu doang, enggak lah. Kayak cuma something to ease my mind lah. Oke. Oke, aku lanjut Om? Boleh silakan. Bukan just no limit, bukan. Nomor berapa Om? Oh ya, maybe 30? 30 Om? Iya. If you could be invisible for a day, what would you do? Kalau Om Hype bisa transparan sehari tidak tampak oleh siapa-siapa, mau ngerjain apa Om? I think I will stay and observe what everybody at home will do ya. Why Om? Iya enggak sih, buat ngebedain ya kalau misalnya ada aku atau enggak, perilaku mereka sama apa enggak ya. Agak-agak creepy. Well, iya kan invisible ceritanya ya. Iya bener. Oke, aku lanjut Om. Pertanyaan ketiga. Pick number lagi. Sama agak patah-patah. Oh iya. Karena ini laptopku mah Om, encoding overloaded katanya. Sebentar, aku coba ganti tema ya Om. Mungkin distatikin aja Bang, backgroundnya. Statik. Masalahnya di sini nggak bisa diganti gitu Om. Oh iya. Atau ini ada model lain sih Om, tapi tidak pakai pilih kartu. Is it okay? Random? Nggak apa-apa. Muter katanya. Ya kah? Iya sih. Tidak nih hijau. Di stream sih kayak memang patah-patah sih. Iya patah-patah Om. Ini soalnya wall ini berat. Tapi aku belum riset yang lain, kayaknya yang lebih murah. Lebih murah, lebih ringan. Begitu. Bentar Om. Mungkin gak usah diliatin gitu Om. Iya. Bentar aku coba sekali lagi ya Om. Oke.
Iya nih, masih berat. Aku matiin aja nggak apa-apa, Om? Iya nggak apa-apa, santai aja. Boleh. Sebentar. Em, Bagaimana caranya ya? Kalau dimatikan, tentu tetap terpakai resource-nya. Sayang sekali. Besok saya akan reset untuk ganti randomnya. Apa gara-gara screen capture kah? Tidak, Om. Sesungguhnya ini lebih ke gara-gara aku pakai Browser. wall ini sih, Om. Iya, pakai browser. Ini emang gede resource-nya, Om. What can we do? Kalau aku tutup ya lancar. Gimana ya caranya? Bentar, Om. Oh, ini agak-agak mungkin tidak ya? Bentar ya, Om. Aku Iya, mau coba sesuatu. santai aja bang. Wah ini muter sih streamingnya. Oh, streamingnya muter. Yuk. Buset, talk show. No, iya, masih talk show. Kok Adli Shihab? Bukan. Bukan. Aku mau coba sesuatu. Karena aku tidak bisa via browser, jadi aku pengen coba via HP, Om. Kalau memungkinkan. Ya dicoba aja bang. Kan basically aku tinggal baca gitu ya, Om. Iya. Sedih. Besok saya harus reset dulu buat ini. By the way streamingnya kayaknya udah nggak gerak. Oh, di aku lancar, Om. Oh iya kah? Iya. Coba aku refresh ya. Ini aku masih jalan di HP, Om. Coba ditanyain teman-teman yang lagi nonton. Tapi ada drop frame sih. Iya. Sayang sekali. Enggak, sudah hijau lagi. Hari-hari. Semangat bang. Yuk bisa yuk. Bentar ya, Om. Oke. Di ini aja dulu bang. Nah, dinormalin aja dulu baru dilanjut. Oke, lancar kalau pakai HP, Om. Saya sementara pakai cara yang darurat terlebih dahulu. Mana? Oke, udah ya. Boleh, Om. Mau nomor berapa, Om? 8 lagi? Tadi berapa ya tadi? Tadi terakhir berapa ya? 30? 40? 30 udah tadi. 30-40 barusan, Om. Berapa ya? 77? 77? Heeh. Agak kode. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Sampai 81 kan tadi? Iya, 81, Om. Random aja sih aku tadi. Oke. 77. Apa isinya? What is the last movie you watch? Would you recommend it? Kan Om Hype katanya kemarin baru keluar rumah ya, baru Touch the Grass. Apakah baru nonton film, Om? Film yang terakhir aku nonton di bioskop ya. Betul. Sebenarnya beberapa bulan lalu sih. Yaitu Guardian of Galaxy yang ketiga. Oh, seru, Om. Iya, itu kayak the best closure dari semua seri Guardian of the Galaxy sih. Kan ada Guardian of the Galaxy 1, 2, 3 ya. Dan yang ketiga ini kayak the best lah.
Oke. Daku selaku yang belum pernah nonton, ini termasuk kayak Marvel gitu kau? Iya ya. Dia Ah. termasuk di Marvel Universe juga gitu. Oke. Kayaknya ada kemungkinan aku bakal skip om. Anaknya nggak suka Marvel somehow. Oh. Yep. Oke. Sudah 3 om. Pertanyaan keempat. 52. 52. If you could be invisible for a day, what would you do? Udah tadi. Tadi Bentar aku udah. ganti ya om. Ganti nomor om, boleh om? 24. 24. What is the most memorable gift you've ever received in your life? Apa kado paling berkesan om? Selama ini yang pernah om terima? Wow, that's a really deep question. Iya. Somehow aku kayaknya udah lupa sih, dan nggak ada yang aku inget nih ya. Tapi Gift sub om? nothing sih. Nothing? Nothing sih, nothing. Oh. Nggak ada yang kayak bikin aku remember it gitu ya. Oh, basically semuanya in the same level gitu om? Iya gitu-gitu aja sih. Oh, I see. Nothing interesting sih. Wih, oke. Boleh om lanjut pertanyaan kelima om? Iya betul kelima. Kelima. 33. 33. What do we have? Have you ever felt annoyed towards someone when you were watching other streams? Why? Pernahkah om, kalau misalnya lagi nonton streamer lain terus kayaknya kesel, ini kenapa sih viewer yang ini gitu loh om? Atau yang lagi main sama streamernya? Atau tidak pernahkah? Kalau pernah kenapa? Kalau tidak ya nggak apa-apa. Pernah sih ada beberapa ya gitu. Cuma ya biasanya sih aku sama streamernya itu feeling the same way ya. Kadang-kadang itu ya mungkin mereka kayak baru di Twitch dan mungkin belum tahu tata krama di Twitch seperti apa gitu ya. Dan mereka kayak asal nyeletuk, seperti kayak contoh misalnya baru kenal nih, ada yang datang baru kenal, baru follow di Bang Adli nih. Kamu bro, salam kenal gini. Oh iya, salam kenal bro, makasih udah follow ya. Biasanya kan gitu ya gitu ngomongnya ya. Kita. Oh iya, by the way aku streaming juga lo gini, aku gini nih. Bro, jangan kayak gitu bro. Baru ya om ya? Itu sebenarnya sering terjadi juga sih. Ya, betul. Bukan cuma di Twitch juga, di kemarin juga ada aja orang kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita sebagai streamernya yang punya channel, bro, Anda streamer juga gitu. Oh iya, kalau misalnya iya oke, kita bantu promote. Kecuali seperti itu ya oke lah gitu ya. Jadi istilahnya kayak kita masuk ke channel orang itu sama kayak kita masuk ke rumah orang. Kalian kalau masuk ke rumah orang itu ya permisi dulu istilahnya ya. Gitu. Betul. Ada sopan santunnya gitu. Jangan asal nggak kenal baru follow gini, datang ngejudge dan lain-lain dan tiba-tiba self promote. Don't be like that bro. Karena itu ujung-ujungnya kalian bukan nyari simpati, bukan nyari teman, malah males banget kayak gitu. Tapi karena aku udah terbiasa yang orang-orang kayak gitu, di aku tuh makan oke, silakan gitu. Iya, kita bantu follow up gitu. Tapi aku selalu bilang sama mereka, kalau di channel aku boleh, kalau di channel orang jangan gitu, karena tiap-tiap channel ada policy-nya masing-masing dan tiap orang itu karakternya beda-beda sendiri gitu. Mungkin di aku bisa tolerate sikap Anda yang seperti itu, di streamer lain nggak akan seperti itu gitu. Betul. Gitu bang, itu aja sih. Oke. Baru berapa itu ya? 1, 2, 3, 5. 5. Oh, 5 lagi om. 5 lagi ya? Ya.
48. 48. Name 2 games that you really want to purchase so badly but haven't been able to yet. Ada 2 game kah Om? 2 aja. Aish. Yang kayaknya Om pengen beli banget tapi belum bisa. Bukan harus berarti belum ada uang, tapi belum bisa gitu loh. Banyak ya. Cuma aku belum bisa karena if I buy more games ya, Nggak kemainin. there will be a lot more I need to tamatin gitu. Tapi salah satunya sih kayak sebuah game klasik ya, yaitu Final Fantasy Pixel Remaster yang khususnya yang 6 sih itu. Karena dulu aku sempat main itu di konsol waktu aku masih SD. Dan dulu tuh aku nggak ngerti bahasa Inggris, tapi somehow aku mainin gamenya dan lumayan jauh walaupun nggak ngerti ceritanya karena nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Masih SD ini ceritanya, masih SD udah main Super Nintendo waktu itu. Dan ya aku kayak pengen banget main lagi game itu. Yang itu ada di Steam aja, tapi entar ya. Kayaknya aku masih banyak backlog yang aku harus mainin. So, kalau aku mau beli bisa aja sih, tapi aku nggak, karena memang JRPG yang seperti aku bilang tadi di awal ya, JRPG aku lagi numpuk di library, dan itu udah kayak jadi PR ya itu. Setuju aku juga Om. Banyak sekali yang mau diselesaikan. Yo, Pusing. I know that feeling. Tadi barusan ke-6. Iya ke-6. Lanjut Okay. Om. 66. 66. Name 3 categories you wanna try streaming in the future. Wih. Kategori ya Om. Jangan-jangan talk show dan podcast juga? Enggak. Aku nggak sepandai itu untuk kayak nge-host and nge-asking interview. Tapi aku tuh dulu, tapi nggak tahu ya. Ini nggak tahu bakal kesampaian atau enggak ya. Aku tuh dulu sebelum nge-stream gini, aku tuh doyan ngeband ya. Dan aku kayak, iya, aku tuh pengen kayak maybe ya, ini kayak cuma wishlist aja sih, nggak tahu kesampaian apa enggak. Maybe mungkin do music stream, tapi mungkin aku kayak main drum sambil play along lagu yang di request gitu ya. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah sempat ada beberapa streamer Indo yang aku lihat ada yang kayak gitu. Itu menarik sih. Ya. Iya betul aku pernah lihat. Tapi cuma sampai di wishlist ya gitu. Nggak tahu bakal kesampaian atau enggak. Hot tub stream maybe ya kalau Bang Jo mau nemenin. Asik. Hot tub stream bisa Om. Nanti kalau Jo udah dapat 1 miliar poin Om. Oh iya kan? Sekalian kill switch kan Om. Oke, kita nyemplung bareng ya. Anjay saja. Aduh. Berapa barusan? 1, 2, 3 6 tadi. Yang ke-7 ya. Iya Om betul. Yang ke-7 kan ini sekarang. Oke, 73. 73. What is your favorite social media platform? Ada Om? Untuk sekarang maybe X ya. Kayaknya X ya. Untuk sekarang ya, kayaknya X ya. Iya, karena di situ ya I don't know, banyak yang bisa relate dan banyak yang bisa diajak ngomong soal game dan lain-lain. Dan betul. Aku semenjak kayak direcommended buat promote stream aku di X ya. Jadi kayak di Facebook aku tuh sebenarnya jarang update status ya. Males malah gitu karena ya isinya gitu-gitu aja sih. Nothing Aku much udah diaktif Om. Iya, bagus lah gitu. Iya, kayaknya di X ya itu sekarang ya. Ya, di burung X ya. Betul aku juga setuju Om. Burungnya udah hilang guys. Bagi anak yang suka membaca, X tuh sangat seru ya Om. Iya, benar banget. Diam-diam tahu. Oke, 7 ya Om, 3 lagi. 8.
Bukan. 8. Salah Pertanyaan buka. ke-8 kan? What do you love to do on a rainy day? Wih. Oh shit. Oke, rainy day ya. Turu paling bang. Turu bang. Iya sih kalau streaming nggak bisa juga kan ribut ya om ya. Turu maybe ya mungkin nyari yang berkuah ya gitu ya, makanan ya. Oh, aku lapar, aku belum makan malam. Waduh makan bang, buset. Kok belum makan? Nanti habis ini bang, aku tadi sibuk nyiapin bahan bang. Nanti habis ini aku makan kok bang. Paling bakso gitu ya. Bang, udah jam 12 malam. Enggak ya kan kalau hujan ya. Enggak ada Itu yang aja. jual bakso kan aku ngiler ya. But ya, tapi selain tidur dan makan ya, mungkin nonton kayak drama ya mungkin ya. Pas hujan-hujan itu kayaknya enak juga sih. Oh, aku belum pernah coba kalau hujan-hujan nonton film begitu. Menarik. Kayak film kayak drama ya guys ya, bukan film. Ya. Oh my god. Memang agak lain. Iya, kayak drama ya guys ya. Iya baik. Baiklah. 2 lagi om. 9 tunggu 19. 19. What talent do you wish you had? Wah. I wish. Apa ya? Kok berat-berat sekali ya? Aku sebenarnya tipe orang yang jarang nge-explore apa yang aku bisa ya. Tapi aku berharap aku tuh bisa nyanyi, tapi aku nggak bisa karena aku tuh buta nada. Walaupun aku dulu pernah di band ya, tapi aku cuma tahu ngegebuk drum. So Dan suaranya merdu gitu om? Kayak feeling doang. Enggak, aku nggak bisa nyanyi. Aku nggak. Aku buta nada gitu. Dan kalau drum kan kita cuma basically ketukan dan feel aja ya gitu ya. Maksudnya hitung gitu, berhitung gitu ya. Note nggak ya, kalau misalnya notes itu paling, kalau drum kan paling cuma ya gitu-gitu aja ya gitu. Tapi kalau disuruh nyanyi itu aku paling nggak bisa banget gitu. Aku pengen, tapi nggak bisa gitu. Jadi setiap aku nyanyi itu pasti pakai fals. Gitu aja sih. Oke. Menarik sekali. Satu lagi berarti om. Oke. The last 50 udah tadi belum ya kayaknya. Belum. 50 deh. Ya udah, for the last 50. Does your name have any special meaning? Ini karena om tadi udah jawab yang Hype is Gone. Kayaknya aku sekarang tanyanya yang nama asli om. Namaku kan ada artinya ya. Oke. Nama asliku sendiri. Bagus loh artinya. Untuk nama asli aku sih, Bang Adli dulu deh. Nama asli. Namaku berat bang, tapi aku menyesuaikan dan kayaknya aku sejauh ini selama aku hidup sesuai kok kayaknya menurutku. Namaku Adli Hadian Munif, itu artinya pemimpin yang adil dan bijaksana. Kayaknya sejauh ini hidupku sesuai dengan nama aku bang. Kayak I live up to my name gitu loh bang. Berat sekali tapi kayaknya udah terpenuhi menurutku sendiri. Sebenarnya sih kalau nama aku sih ya, sebenarnya aku nggak mau bilang sih, tapi ntar deh. Artinya tapi aja. Kalau artinya aja, nama aku sih sebenarnya ya enggak. Sebenarnya sih kalau diartikan sih cuma dari bapak aku bilang sih cuma anak keberapa dari berapa bersaudara aja gitu sih. Nggak ada arti spesial sih. Tapi it's a Japanese name ya gitu. I see. Kayak si Soy kan minggu kemarin bilang itu om. Kalau nggak salah Soy dapat pertanyaan ini juga ya. Nama aslinya itu artinya kayak Dewi di Buddha atau nama Tuhan di Buddha kalau nggak salah. Which is wow, menarik. Ya kalau aku sih enggak sih, cuma kayak
istilah kayak anak keberapa dari berapa saudara gitu. Tapi in bahasa Sanskerta gitu ya. Oh, Bukan ada nama-nama Bali gitu mungkin ya Om ya? Iya iya. Oh, oke. Iya, but I'm not from Bali by the way. Iya betul. Tadi kan Bang Wahid bilang Sulawesi Utara, namanya doang kan ya. Iya, but ya sebenarnya aku di Sulawesi Utara bukan karena aku orang Sulawesi Utara sih. Oh, transmigran Om? Aku sebenarnya kelahiran Surabaya ya. Aku sebenarnya orang Jawa. Wah. Tapi aku kayak literally grow up pindah-pindah ya, because my parents is like serve in army. Oh. Dan iya itulah, dan aku somehow end up lama di Sulawesi Utara gitu. Oke, dan aku juga pindah-pindah sebenarnya. Om. Aku lahir di Bandung, kemudian aku pindah ke Muara Enim, Palembang, lalu aku pindah ke Padang, supaya kumbuh sih Sumatera Barat. Lalu pindah di Sumatera Barat udah berapa lama ini? Dari 2004, lama banget ya? Iya, gitu. Kita nggak nyadar ya. Ya Gitu. gitulah Bang, hidup udah berjalan. Iya, aku dari Bang SMP. Akari, Aku Bang dari Akari SMP sih juga. di Sulawesi Utara. SMP, which means sudah 30-an tahun kan ya Om? Iya. And I'm 40 now. Nah Bang Akari relate Bang. Surabaya Pride. Iya. Ya biasanya kalau army orang Surabaya itu paling ya bapaknya apa angkatan laut, udah itu aja. Itu dulu bapak kan dinas, sering pindah-pindah, jadi makanya ya udah. Oke, sudah 10 pertanyaan Om. Mau tambah atau cukup? Bebas, terserah Bang Adli. I still have plenty of time kalau mau. Aku bebas tergantung gestar Om. Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan dari segmen. Kalau tidak, kalau misalnya Om mau tambah boleh. Boleh bebas sih, nyantai aja aku. Ini kalau misalnya dibalik gini sama gestar aku jawabnya gimana? Iya bebas sih, kalau misalnya Bang Adli udah mau closure nggak apa-apa. Kalau mau lanjut nanya Closure? nggak apa-apa. Nggak, sorry, di aku biasanya ngomongnya closure sih kalau mau closing ya. Bebas sih. Oke. Terserah Anda hostnya, saya ngikutin aja. Boleh. Mungkin dari para pendengar atau para penonton mungkin ingin bertanya ke Om Hype nomor berapa begitu? Atau mungkin dari viewers ada yang mau kasih nomor random gitu ya, yang belum Boleh. ya gitu. Besok saya harus ganti ini sistemnya pakai nomor lain biar tidak berat seperti ini. Pakai nomor togel boleh nggak Bang? Jangan Om. Jangan Om. Jauhilah Om, jauhi. Om, aku mau pilih satu dong Om. Tanggal lahir Om. Satu aja. Tanggal lahir 18 aku. ya Om. Aku Bang Adli. Ya. Oke, boleh. 18 Om. Name 3 least favorite games that you have played on stream. So far. Iya. 3 yang paling kayaknya ini enggak deh. Aku kayaknya pernah ngeliat Om main satu game yang kayaknya Om kayaknya ini enggak deh. Aku lupa. Itu masih tipikal shooter juga, first person, dan Om waktu itu kayaknya sering bilang ini bugnya banyak banget. Apa ya? Itu kah mungkin? Tapi ini aku mintanya 3. Oh ya, yang sering ya? Enggak, yang paling kayaknya ini enggak lagi deh, yang paling enggak disukain. Oh, yang apa tadi pertanyaan tadi? Yang paling enggak malas banget gitu. Iya, 3. Kalau versi League of Legends ya. Oh, LOL. Iya, because of the sebenarnya sih League of Legends itu kayak love and hate relationship sama aku ya. Aha. Karena aku tuh kayak main League dari 2015 sampai 2017. Aha. Dan waktu itu belum streaming sih gitu. Dan entah kenapa komunitinya nggak asik banget ya kalau menurut aku. Tapi mungkin waktu itu aku kayak belum ketemu teman-teman gitu aja sih, karena aku mostly play solo gitu ya.
Ya, dan itu kemarin aku coba main on stream lagi League of Legends and still the same toxic community and stuff ya. Walaupun aku suka gamenya gitu, tapi kayak Malas gitu ya. eh, kayak ada bitter aftertaste-nya aja kalau kayak habis main game itu di stream gitu. And I see. kalau kedua yang paling males lagi itu sebenarnya aku suka sih. Masih juga sih love and hate relationship sih. Itu sebenarnya sama Valorant ya. Iya, Valorant itu aku seneng mainnya. Cuma ya gitu, kadang-kadang selalu aja ada yang kayak aku main di stream, Mhm. terus iya nggak semua kayak tiap orang kan mainnya beda-beda, tiap orang skillnya beda-beda, dan ada juga yang main cuma buat enjoy have fun aja gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang sering aku kalau misalnya mampir gitu kayak ngejudge gitu, wah ini kok mainnya gini. Ya oke lah gitu. Ya itu makanya kenapa aku kayak jadi malas aja main game Valo gitu. Satu lagi Om? Apa ya? Yang aku nggak senengin ya di stream ya. Mhm. Sebenarnya ini generalisir sih. Kayak aku lagi nge-review game dan biasanya mostly game yang baru rilis dan itu free to play. Oh. Itu di situ aku kayak mencari apakah game ini pay to win atau enggak gitu. Dan aku kayak ngecari pay to win wall-nya gitu. Nah, dan kadang-kadang di saat itu kayak kita udah mulai kayak, wih ini gamenya bagus ternyata seru gini dan aku bisa bilang ini gamenya worth to play lah. Dan tiba-tiba kayak nemu, oh shit ternyata ini gamenya Mesti beli ini itu ya Bang ya, biar harus bisa. ini itu buat bisa progres lebih lanjut. Ya gitu akhirnya jadi kayak gitu. Males. Itu aja sih Bang. Oke, udah 3. Kayaknya dari aku itu aja Om. Kayaknya aku Iya. tidak menambah pertanyaan lagi. Oke, bebas aku ngikut aja. Oke, aku masuk ke yang selanjutnya Om. Oke. Abis closing marks Om, ini aku mau nanya impression dan suggestion terkait program ini Om. Dalam apanya ini? Dalam konteks apanya ini? Maksudnya mungkin kesan pesan dan saran? Iya, kesan pesan. Terus Oh. iya kesan pesan betul. Kesan pesan aja. Ya, so far sih menurut aku kesannya ini acara sangat menarik banget ya. Dan menurut aku salah satu talk show atau podcast mungkin ya yang menurut aku konsepnya lumayan menarik ya, karena ada konsep bisa request lagu dan lain-lain, dan kita juga bisa nanya-nanya sama guest star-nya gitu ya. Dan mungkin kalau aku pesan sih apa ya, lebih apa ya menurut aku ya, mungkin Kaku Om. di bang artinya ya gitu ya, mungkin lebih di ini aja sih menurut aku Bang, mau kalau untuk nomor-nomor yang tadi ya itu ya. Oh ya. Enggak bukan itu sih Bang. kayaknya mending kayak dikasih daripada kayak milih dari 1 sampai 81 ya gitu. Mungkin kayak dikasih 3 choice aja sih gitu. Oh 3 aja? Bukan 3 pertanyaan, maksudnya 3 pilihan ya. Itu lebih ke kayak saran aja sih. Apakah mau kayak pertanyaan soal apa sih maksudnya gitu, maksudnya soal in real life atau game atau kayak ini dikasih pilihan gitu per session gitu ya, per pertanyaan gitu ya gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita jawabnya biar enak gitu. Oh ya, jadi kita lagi ngomongin tentang game. Oh, jadi kita lagi ngomongin in real life gitu ya. Mungkin bisa dibikin per berapa pertanyaan gitu ya. Misalnya 10 gitu. Atau misalnya 9 lah misalnya. Kayak 3 pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan soal game, 3 pertanyaan soal in real life, atau mungkin 3 pertanyaan soal mungkin teknis stream atau dan lain-lain, atau buat channel-channelnya gitu. Kan sekalian juga kayak mungkin
pengenalan channel yang guest star-nya gitu. Itu menurut aku sih itu cuma kayak saran aja sih. Ya, you feel free to ignore ya kalau misalnya memang nggak relate. Ya kan saran ya bang ya, kan bisa aku Iya. tampung. Iya, saran aja sih gitu. Soalnya kan kalau Oke. kalau sebenarnya kayak tadi sih nggak apa-apa sih, santai aja ya. Cuma kayak ntar yang lagi nonton gitu, kayak tadi kan kita ngomongin game, tiba-tiba kita ngomongin real life, tiba-tiba gitu kayak kayak apa ya? Alurnya kayak agak ini aja sih menurut aku sih. Ngerti Oke kan oke. maksud aku? Jadi kayak mereka lagi ngomongin, oh tadi ngomongin loh, kok tiba-tiba lagi ngomongin ini gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak udah diatur kan, oh iya mungkin misalnya ya 4 pertanyaan pertama kita mungkin tentang game atau mungkin tentang real life ya, dibagi lah gitu istilahnya, biar kayak lebih itu ya. Biasanya mungkin bisa dibikin tentang real life atau pertanyaan yang sedikit menyentuh hal-hal yang personal itu mungkin dibikin terakhir, karena mungkin ada yang penasaran juga dan mungkin mereka bisa kayak nungguin sampai akhir gitu ya. Nah gitu, wah aku nungguin sampai di session pertanyaan ini nih, mau nanya ini gitu. Kayak maybe ada something to wait for lah istilahnya. Itu Bang. Nambah kerjaan tapi nanti aku pikir lagi, mumpung aku juga bakal enggak. rombak kayaknya bang. Iya, Soalnya kan enggak ini berat. cuma masukan aja sih gitu. It's okay bang. Soalnya berat juga, jadi aku mesti mikir juga. Kan setiap streaming itu pasti berat, resource-nya gede banget. Gitu. Boleh. Thank you bang Hype. Iya Bang, sama-sama Bang. Oke. Lanjut bang, ada rekomendasi bintang tamu untuk program ini bang? Siapa ya? Itu tuh Kuroplis tadi tuh. Mau jadi. Boleh bang, Kuroplis ini banyak yang nunggu kok bang. Oh iya kan? Wah, berarti udah benar ya berarti itu. Iya bang, nanti aku masukin dulu namanya. Nanti kalau misalnya ada slot yang kosong aku masukin bang. Kalau orangnya mau juga. Anaknya kadang-kadang pemalu. Ya jadi streamer gak boleh malu-malu gimana? Udah lah. Terakhir kayaknya bang, ada self promotion mungkin bang yang ingin dipromosikan. Boleh dari Bang Hype sendiri atau boleh dari luar pun. Apa saja yang ingin dipromosikan begitu? Promotion. Aku sih daripada aku ngepromosiin channel aku ya. So, buat teman-teman yang mungkin viewers ya. Buat teman-teman yang mungkin viewers dan mungkin masih kayak ragu-ragu mau jadi streamer, just do it bro. Iya. Kalau kalian mau streaming jangan ragu-ragu pencet start stream, jangan ragu-ragu ngomong say hi and welcome. Dan ya anggap aja itu latihan buat kalian public talking ya. Betul. Itu aja sih. Aku daripada aku mau promote channel aku ya, aku kayak mau encourage saja ya buat teman-teman yang mungkin punya planning untuk jadi streamer atau mungkin selama ini ngelihat orang streaming dan aduh pengen streaming tapi nggak pede gini gitu. Ya mungkin bisa tanya-tanya juga ya. Kalau misalnya mungkin bisa ke Bang Adli atau ke saya tentang saran-saran atau mungkin tentang technical OBS dan lain-lain kalau kalian nggak ngerti, atau anything to get you start for streaming lah istilahnya ya. Istilahnya mulai aja dulu ya, seperti kayak slogan yang di luar sana, mulai aja dulu guys ya. Slogan siapa ya? Mulai aja dulu. Iya tapi boleh bang, setuju bang. Mulai aja dulu ya guys ya. Memang aku tahu kayak untuk streaming itu agak berat ya. Karena apalagi lu nggak tahu mau ngomong apa gini, tapi santai aja guys ya. Anggap aja kalian cuma main aja gitu ya. Dan kalau ada orang yang datang ya sapa aja, anggap aja lagi ada teman yang mampir gitu. Iya, dan khususnya di Twitch ya. Karena di Twitch itu platform yang streamer friendly, yang supportive, welcoming juga ya. So, if you know, kalian pasti akan disupport. Apalagi kalau kalian kenal sama kita ini ya. Apalagi ya kayak Bang Adli, saya, ada Jonathan juga itu, ada Bang Akariwa itu apalagi, waduh. Kalau kalian kenal sama Akariwa itu dan kalian baru start streaming itu ya pasti kalian akan di up terus itu channelnya. Gitu aja sih. Oke, habis bang. Selesai. Itu aja.
Siap Bang. Wah, thank you so much Bang Hype. Terima kasih banyak atas waktunya. Sudah jam 1.17 malam. Iya, aku juga terima kasih banyak, dan ya setelah kemarin ada beberapa delay ya akhirnya bisa kesampaian juga nongkrong di sini ya. Terima kasih juga Bang Adli udah menginvite saya. Thank you so much Bang Hype. Iya, sama-sama Bang. Oke, jadi ya sekian dengan selesainya tadi Bang Hype memberikan beberapa wejangan encouragement basically Yep. kepada para streamer yang mungkin ingin juga terjun ke dunia streaming. Maka berakhir pula sesi Weekly Midnight Radio tapi dengan gestar kita. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu. Norago, It's You dari Super Junior, kemudian ada Week dari Teen Top, kemudian ada Putri Iklan dari ST12. Setelah kita mendengarkan 3 lagu ini, kita akan tutup sesi Weekly Midnight Radio saat ini. Iya, kita masih jam 12 soalnya Bang Hype tinggal di GMT plus 8, makanya tadi bilangnya jam 1.17 malam. Oke. Oke, tanpa panjang-panjang lebar lagi, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. 다른 사랑은 필요 없어. 난 그냥 너라고. 다시 한번 물어봐도 난 그냥 너라고. 이미 너는 다른 사랑이겠지만 어쩔 수가 없어. 다시 돌이킬 순 없어. 내 눈빛에 뜨거웠던 순간에 가슴 깊은 못을 봤던 순간에 미련 없이 바로 너를 선택했어. 그래 난 너라고. 누가 뭐래도 나는 상관없다고. 누가 욕해도 너만 바라본다고. 나 다시 태어난데도 오직 너뿐이라고. 시간이 흘러도 언제나 널 사랑한단 말해도 1000번 말해도 내 가슴 속 답을 타고 말을 입술에도록. 나 다시 태어난데도 오직 너뿐이라고. 시간이 흘러도 얼마. 아무 말도 필요 없어. 난 그냥 너라고. 너무 늦었다고 해도 난 그냥 너라고. 잘못된 사랑인 걸 알고 있지만 포기할 수 없어. 절대 놓칠 수는 없어. 차차 내 입술을 다 부르네. 뜨겁게 너를 찾아 외치네. 불러봐도 대답 없는 너 있지만 널 기다린다고. 날
Oke oke. Sepertinya akan membuka sedikit sesi sebelum closing. Ada beberapa pertanyaan dari viewer kita yang aku tak tahu apakah terlambat datang atau bagaimana. Ada pertanyaan dari Soy Coffee Latte ke gestar kita tadi. Om, kamarnya masih dingin gak? Silakan dijawab mungkin Om Hype. Masih dong. Mau ikut sini yuk. Ya Allah. Saya geli. Oke, pertanyaan kedua dari Seth the Sad Boy. Sebenarnya kemana remote AC kamar Om Hype is gone? Ini hilang dibawa lari, nggak tahu siapa yang bawa lari. For real dingin Om? Or this is actually a joke? Enggak lah. Gimik. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Samicisme, dan aku tak tahu apakah Samicisme, Soy Coffee Latte dan juga Seth sedang mendengarkan atau tidak. Om Hype aslinya kumisnya lebih panjang dari L2D atau lebih pendek? Oh iya, that's a good question. Hampir sama sih, hampir sama ya sebenarnya. Tapi aku kayak di trim aja sih. Di Iya, trim? penasaran. Mari redeem di channel saya. Om dijawab oleh Soy Coffee Latte. Oke Om. Waduh, kok aku yang ngeri. Hati-hati Om, Soy Coffee Latte Om. Iya, serem dia guys. Buset, ntar aku dibogom. Ada hari-hari. Mau ditunggu sebentar Om atau bagaimana? Atau aku mau lanjut? Seharusnya kita udah closing. Bebas. Aku santai aja. Kalau masih mau lanjut ngobrol, masih ada yang naik-naik lagi, silakan juga. Ya sudahlah. Kita lanjutkan mendengarkan lagu kedua dulu ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti kita bacakan lagi. 지금부터 솔깃한 일 그때 만날 시간 미쳤어 Let's get out of here
Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati, datanglah langkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, terjauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, terjauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku bergetar di sentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, terjauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Where is the microphone? Okay, so welcome back to Weekly Mina Radio episode 10. Selamat datang kembali di Weekly Mina Radio episode 10. Kita baru mendengarkan 3 lagu. Ada Norago dari Super Junior, kemudian ada Quick dari Teen Top, lalu ada Putri Iklan dari ST12. Tadi juga ada beberapa pertanyaan ditambah tanya oleh beberapa viewer di ujung tadi, sehingga tadi setelah lagu pertama di 3 lagu sebelum ini kita menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Anyway, karena sudah masuk di sesi closing, kita akan mengakhiri sesi Weekly Mina Radio pada minggu ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas segala dukungan, baik secara tidak langsung maupun langsung, baik bagi para penonton dan para pendengar sesi program ini yang hanya lurking atau mendengarkan saja di belakang dengan seksama. Semoga tidak ada kendala apa-apa, meskipun tadi ada beberapa kendala, semoga tidak terganggu dengan beberapa kendala yang terjadi tadi. Kemudian terima kasih juga, hari ini ada banyak yang hadir di sesi Weekly Mina Radio kali ini. Ada Mr. Y, ada Joe, kemudian ada Bang Hype,
sekaligus bintang tamu malam ini. Lalu ada Mas Kun, dan ada 7BH 10.000, ada Dondon, ada siapa lagi? Ada Yoru, kemudian ada Dokter Haze, lalu ada Ricin, ada Akari juga, kemudian ada Mas Nebon, ada siapa lagi? Ada Kuro, lalu ada ada Clive juga, kemudian tadi ada siapa lagi? Ada Mas Jiggle, kemudian ada Sam, ada Soe, ada Kinechizen, lalu ada Crazy Otaku 939, ada Sad Boy, ada Echichu, ada siapa lagi? Sepertinya itu saja. Tadi awal sepertinya ada siapa lagi ya? Aku lupa. But yeah, thank you so much for every support, whether directly or indirectly. Terima kasih juga. Hari ini ada Ricin yang ngirim 10 bits, lalu ada Soy Coffee Latte, bukan. Ada Kinechizen yang hari ini follow, lalu ada Echichu juga yang follow. Terima kasih banyak. Terima kasih telah mendengarkan streaming ini. Semoga tidak ada kendala. Sekali lagi, if you guys going to sleep and rest after this one, have a good rest, have a good sleep. Or if you are going to have your meal like me, have a good meal. My next stream going to be Monday, which is tomorrow at 8 p.m. I'm going to try a few more games. I have planned a few games, but I haven't made the schedule yet. But I will make sure to tell you guys as usual later on Twitter or probably on my Discord channel. Thank you so much. As usual, because this is a weekly midnight radio program, there will be no raid after this one, so we are going to just end the stream after listening to the last song, which is Hangbok, Full of Happiness by Super Junior. Terima kasih banyak sekali lagi. Have a good night, have a good rest, have a good sleep. Selamat malam. Selamat mendengarkan lagu terakhir. Thank you Soy, thank you Mas Nebon, and thank you for everyone too. Bye. 번도 난 너를 잊혀본 적 없어. 오직 그대만을 생각했는걸. 그런 너는 뭐야, 날 잊었던 거야. 지금 내 눈에서 눈물 흘러 배신가. 널 찾아갈까 생각했어. 난 잘 모르겠어. 이 세상이 돌고 있는 지금 난 너밖에 없지. 할 말이 없어, 할 수도 없어. 눈물도 없어, 느낌도 없어. 내 앞에 서 있는 날 바라봐. 널 위해 살아있는 약속된 시간이 왔어요. 그대 앞에 있어요. 두려움에 울고 있지만 눈물을 닦아주었어요. 그때 내 손잡아줘 일어날 거야. 함께 해준 그대에게 행복은 눈 감고 그댈 그려요. 맘속 그댈 찾아줘. 나를 밝혀주는 빛이 보여요. 난 행복을 놓칠 순 없죠. 그대 날 보이나요? 나를 불러줘요. 그대 곁에 있을 거야. 너를 사랑해. 함께해요. 그대와 영원히. 번도 난 너를 잊혀본 적 없어. 오직 그대만을 생각했는걸. 그런 너는 뭐야, 날 잊었던 거야. 내 눈에서 눈물 흘러 배신가. 약속된 시간이 왔어요. 그대 앞에 있어요. 두려움에 울고 있지만 눈물을 닦아주었어요. 그때 내 손잡아줘 일어날 거야. 함께 해준 그대에게 행복은 눈 감고 그댈 그려요. 맘속 그댈 찾아줘. 나를 밝혀
멈춰줘